Oke, halo guys, selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Balik lagi di Ngobras, Ngobrol asik episode ke-12. Iya, episode ke-12. Episode ke-12 ini kita kedatangan bintang tamu yang juga nggak kalah keren sama bintang tamu yang sebelumnya. Bintang tamu kita di kesempatan hari ini ya, bukan minggu ini ya, karena tiap hari nih sekarang ngobras nih. Wes ada Om Adrian. Wah, Om Adi nih. Apa kabar Om? Torang bisa. Ya, hari ini kita kedatangan tamu juga saudara kita Om dari timur, dari NTT tempatnya, dari Kupang. Ada Om Ivan Anpro dari NTT Nesia yang akan join. Beliau ini sudah melalang buana di dunia perivenan juga. Dulunya sempat ada di Jakarta, di salah satu IO terbesar juga di Jakarta. Nah, sekarang beliau mengabdikan dirinya untuk membangun daerahnya, yang ada di NTT. Dan beliau pernah berapa kali ajak kita JT Production untuk event di sana. Eventnya gede-gede lagi, nggak main-main. Yang pertama 2015 itu Desember ngundang kita di Kupang, itu stage-nya di mapping, itu konser bareng sama Slang di Desember 2018. Terus 2019-nya balik lagi ke NTT, tapi waktu itu di Sumba Timur, di Padang Savana. Itu sama bareng sama Slang lagi, ngerayain Pemprov HUT lagi, bareng sama ulang tahun Slang itu di konser 361. Terus di 2019 di pertengahan tahun kita pernah juga kerjasama, diajak juga sama Om Ivan ini ke Timur Leste. Itu ngerayain ulang tahun negara bagian distrik dari Timur Leste, yaitu Okusi. Itu ada di Timur Leste, di daerah Okusi sana gitu. Dan itu konser juga, itu pesta rakyat juga, ada bintang tamu dari Indonesia juga gitu. Jadi pengalamannya untuk international event juga udah nggak perlu diraguin lagi gitu kan. Untuk banyak banget pengalaman yang udah dikerjakan dan dilakukan oleh Om Ivan ini. Oke, untuk mengawali opening, sebelum gue undang Om Ivan untuk join juga di kesempatan kita di hari ini, di malam hari ini, gue mau disclaimer dulu buat teman-teman semua bahwa program Ngobras ini adalah sebuah program yang memperlihatkan perspektif atau pendapat dari masing-masing narasumber dalam tema-tema tertentu yang kita angkat gitu. Jadi jika ada yang tidak setuju atau jika ada yang kurang sependapat dengan pendapat para narasumber atau apa yang kita obrolin, itu berarti gak usah diambil kalau memang gak sependapat. Tapi kalau memang ada sisi positifnya, silakan untuk diambil, karena kita tidak sedang membuka forum debat, tapi kita membuka forum di sini adalah untuk sharing dan berbagi inspirasi yang pasti gitu, membagi inspirasi supaya kita semua bisa bertahan di situasi pandemi ini, khususnya untuk teman-teman yang ada di industri kreatif, khususnya teman-teman yang ada di industri event gitu kan, supaya teman-teman juga tetap bangkit, tetap bisa survive. Dan teman-teman yang diundang di sini ini yang sudah menginspirasi dan banyak banget bikin program yang membuat bisnis mereka tetap bisa sustainable, tetap bisa bertahan. Dan ini sangat menarik untuk di-share, untuk dibagikan ke teman-teman semua, supaya ini mungkin bisa jadi solusi juga, inspirasi juga, sehingga teman-teman mungkin bisa mencontoh program-program itu untuk bisnisnya gitu. Jadi memang tujuan dari Ngobras ini itu gitu guys. Oke, kita sambil tunggu join sebentar, mungkin belum masuk ini Om Ivan. Sebentar guys. Halo Om. Yuk silakan join Om, ini udah live. Oke. Sip. Harus ditelepon dulu Om Ivannya, harus dihubungin dulu guys gitu, karena beliau juga sibuk banget gitu. Makanya kita terima kasih banget buat Om Ivan dari Anpro NTT Nesia sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke Ngobras, karena memang bintang tamu yang kita hadirkan ini punya kesibukan masing-masing gitu. Punya kesibukan masing-masing, dan waktu di sana juga beda sama waktu di sini ya guys gitu. Makanya
poster flyer yang kita buat juga agak sedikit berbeda nih daripada yang edisi sebelumnya. Ada waktu Indonesia Tengah dan ada waktu Indonesia Timur gitu. Jadi ada 3 waktu yang kita share karena kebetulan begitu kita informasi untuk mengundang dan ternyata antusiasme dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Indonesia bagian timur itu banyak yang antusias gitu, banyak yang langsung pengen mendengarkan pesan-pesan dari Om Ivan nih dan cerita-cerita menarik dari Om Ivan nih tentang bagaimana mengelola bisnisnya dan bagaimana bertahan di situasi hari ini gitu. Oke, ini kita sudah masuk di episode yang ke 12 ya. Episode 12 ini adalah episode yang sangat menarik karena kita akan mengambil sisi lain bagaimana teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur khususnya NTT bisa bertahan dari kondisi pandemi ini. Sebentar, kita sambil menunggu Om Ivan join. Sebentar guys, sepertinya masih ada kendala teknis di sana. Ya gini lah guys, kalau kita sekarang ini live Instagram ini begini nih. Jadi ini Om Ivan sudah bergabung nih, saya undang dulu ya. Oke, kita sambil menunggu Om Ivan bergabung. Yes, sweetie. Malam bro. Malam bro, akhirnya kita bertemu di undangan. Siap. Yo, gimana Om? Jaringan aman di sana Om? Ya lumayan. Lumayan ya. Gimana sekarang sibuk apa Om? Jelas agak dinaikin aja boleh, agak dinaikin dikit Om kameranya. Oke. Sip segitu, cakep. Audio aman kok. Audio gua aman ya Om ya? Mantap banget suara lu dari dulu. Asik. Panggung gitu kan. Asik. Ya, waduh lama. Sekarang gimana Om? Lagi sibuk apa nih? Lagi apa nih? Habis dari mana nih? Gua lagi di kebun nih. Oh iya. Panjang banget di pandemi. Harus banyak alternatif biar bisa ngepul. Panjangnya pandemi ya. Jadi apa nih? Kesibukan apa sekarang? Ya emang panjang ya kalau mau dicerita dari 2020 awal sih. Ceritanya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa dong, sharing nggak apa-apa. Santai, kita sambil ngerokok sambil ngopi aja, santai. Boleh ya? Izin nih. Boleh lah, boleh. Kita ngerokok. Kalau tahu sendiri kan, kita barengan di Sumba kemarin waktu HUT NTT sama HUT Slang itu kan. Setelah dari situ kan sebenarnya dari sisi perusahaan gua dan social movement yang kita bangun bahwa event pariwisata tuh sesuatu yang bisa dimanfaatin untuk bagaimana destinasi-destinasi wisata di NTT kita kembangin. Gue kan lebih fokusnya ke situ ya. Setelah 2016 gue balik dari Jakarta ke Kupang, gue mikirnya udahlah bagaimana kita membantu pemerintah di segmennya pemasaran pariwisata khusus event. Yes. Kini sih kurang lebih 3-4 tahun dan itu bisa berjalan baik dan bertumbuh industri ini di sini. Keren banget bertumbuh dan 2019 kemarin bahkan 2020 tuh kita udah punya beberapa pekerjaan yang udah kita lock semua dengan pemerintah, bahkan termasuk beberapa event-event besar yang kita akan roadshow bersama artis-artis besar gitu ya, tapi eventnya lebih fokus bagaimana kita aktivasi satu destinasi kan. Nah di pariwisata itu kan kalau kita mendirect sebuah konsep atau kita buat satu gagasan ide gitu kan ada 5 hal yang perlu kita perhatiin juga kan, 5A-nya gitu kan. Atraksinya, jadi atraksi NTT itu kan kaya kan, atraksi alamnya semua udah tahu lah, dunia udah tahu, dan budayanya kan kita punya 1000 potensi destinasi yang sudah didata oleh pemerintah, termasuk yang terbesar di Indonesia, paling besar mungkin di Indonesia Timur, dan itu kan 80-90% itu alam dan budayanya. Nah disinilah ruang kreativitas bisa kita masuk. Sebuah pantai buat gua secantik apapun tuh pantai kalau nggak ada aktivasi ya itu bukan destinasi gitu kan. Nah disitulah 2016 gue balik Kupang, gue ngebangun sampai puncaknya 2019 kemarin tuh kita dipercaya banget tuh, dan kita bisa berkolaborasi, bahkan kita mampu menumbuhkan semangat event di kabupaten yang lain, dan anak muda bergerak semua. Sampai 2020 kita udah ngelok beberapa proyek gede, tapi begitu Februari dikena Wuhan mulai pertama kan,
Wuhan keluar Yoi. terus udah mikirnya cuma postpone doang gitu kan. Iya, Ya udahlah benar. kita ikutin nih. Semakin kesininya lah berapa jadwal mulai dari Maret, April mulai cancel, drop. Terus pemerintah buat kebijakan refocusing anggaran gitu ya. Nah ini yang Mm-mm. soal nih, karena apapun kebijakan tuh harus berpatokan pada apa yang menjadi kebijakan pusat terkait tentang penanganan pandemi waktu itu ya 2020 di bulan-bulan Mei sampai Juni itu. Memang ada angin segar juga waktu itu kan, ada new normal kan. Jadi kita mempersiapkan Iya, lagi nih hal-hal baru. Tapi begitu masuk ke new normal, terjadi lagi perubahan besar lagi. Akhirnya harus PSBB lagi kan waktu itu. Jakarta iya, menjadi benar. barometer dan Pulau Jawa. Dan itu berdampak kebijakannya secara simultan ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan kita pun juga Secara nasional kedampak ya. secara nasional berdampak kan, kebijakannya sama kan, sudah semua diatur di pemerintah Iya, pusat kan, konsep refocusing ini gitu kan. Akhirnya ya gue sih sama teman-teman kita ngumpul, apa sih harus kita lakuin sekarang. iya, Kita kebaca ini tahun ini pasti nggak dapat apa-apa nih karena dia iya, mulai naik. Dan waktu itu kan pandemi baru terasa, pandemi itu di situ di iya, Indonesia benar, kan. Ya, benar. ya go digital katanya kita coba nih ya, go digital sih kita udah persiapin memang dari 1-2 tahun sebelumnya, tapi kan kita belum berpikir kan harus tahun itu gitu kan. Kita Iya, dipaksa benar. nih harus melompat ke 4.0 gitu kan. Nah ya udah kita mempersiapin di situ, sedikit switching sih, sedikit switching. Kita coba bangun konsep digital, kenalin, terus kita ya membantu beberapa lembaga untuk survei dan lain sebagainya. Cuma itu nggak cukup juga untuk membiayai apa Yes. roda ekonomi di bisnis ini kan. Dan teman-teman Iya, yang lain benar. pun juga alami hal yang sama. Kita coba ngumpul diskusi seperti apa. Dan gue senang banget waktu itu kan kita juga di daerah diundang teman-teman di Jakarta ya, seluruh Indonesia kita Hmm. berkumpul. Begitu apa platform Zoom begitu booming luar biasa, kita Iya, bisa bertemu secara virtual, kita diskusi apa sih persoalan kita, dan ternyata kita punya persoalan yang sama, semua mengalami hal yang sama, di mana industri ini begitu pandemi langsung anjlok jatuh gitu kan. iya. Kita yang ada di Langsung garda lay depan off ya. yang kita ya kita kalau istilahnya kita ini di bibir pantai nih, tsunami datang kita duluan nih, kita duluan habis Iya, dia selesai semua gitu kan. Dan kita senang banget bisa diajak gabung sama asosiasi, kita mulai bertumbuh, belajar banyak di situ, mulai berteman dan segala macam. Bahkan sampai pada sekitar bulan September Oktober lah kalau nggak salah ya, keluarlah protokol CHSE itu kan. Dan iya, Agustus. Nah waktu itu ya kita memberanikan diri aja sih, ngajak teman-teman vendor sini, teman-teman anak-anak event. Kita buat hmm, apa sih kira-kira kita bisa tetap produktif di situasi kayak gini kan. Akhirnya iya, muncul tuh kita juga lihat-lihat di luar negeri ngapain sih. Terus di Indonesia juga sudah dilakuin di Bali waktu itu kan, drive in kan. Kita coba iya, ketemu pemerintah, kita ngomong Pak Wali Kota dan beliau setuju. Nah, kita disponsori dengan kita urunan juga sih, kita buat drive in. Dan kita berharap bahwa paling tidak kita mau kasih tahu bahwa anak-anak event tuh nggak pernah mati kreativitasnya. Kita orang-orang yes, yang semakin ditekan tuh kita semakin kreatif gitu. Nah kita nggak bisa nonton dengan situasi seperti ini. Yang penting kita dikasih ruang aja untuk kita berdiskusi. Karena kita menggali iya, sebuah ide kreatif itu biasanya insight-nya benar-benar kita kuat di situ kan. Kita iya, tahu di benar. situasi di lapangan seperti apa, terus kita mulai menggagas berbagai gagasan-gagasan gitu. Drive-in-nya sukses dan kita yang ketiga di Indonesia kalau nggak salah. Kita Iya, harapnya itu bisa menjadi perhatian sih, bisa menjadi perhatian benar, dan jadi benar. pakem mungkin kan. Paling tidak kita mau kasih tahu bahwa ya di NTT kita juga paham lah situasi dan kita juga mau bekerja sama, bermitra gitu. Tapi sampai ke sini-sininya begitu keluar protokol CHC, bahkan gue pernah ikut tuh pertemuan secara virtual antara Kemenpar sama Mabes Polri ya, sama kita Iya, asosiasi juga diundang, kita gabung di beberapa grup asosiasi. Tapi setelah itu gue lihat sih protokol CHC ini kayaknya dia nggak bisa jadi sebuah gerakan gitu atau gimana ya, masalah gue iya, nggak iya, ngerti sih. Teman-teman di Jakarta mungkin lebih tahu kan. Nah dalam kondisi ini kita di daerah ini di tahun 2019 2020 itu, karena anggaran difokusin ke pusat, kita nggak bisa bergagasan apapun, ide apapun nggak bisa karena anggarannya nggak tahu mau ngambil dari mana. Nah beda loh kita sama di Jawa, Jakarta, Jawa, Sumatera termasuk juga, bahwa event itu uh, investmentnya ada di pemerintah dan swasta kan. Kita iya, biasa kalau swasta di sini dari brand-brand besar kayak Unilever, perusahaan rokok dan sebagainya, itu kan kita cuma dapat limpahan aja gitu kan, benar, karena benar, supporting lokal gitu kan. Nah benar, benar. itu juga kecil gitu.
Nah, apalagi sudah semakin digital gini kan, brand-brand sekarang lagi fokus ngebangun community brandnya di digital. Nah, untuk Ya, event offline, apalagi nggak mungkin mereka berani untuk jalani gitu kan. Kita harapin cuma pemerintah. Dan memang udah kita bangun, dan begitu kita tahu ya, situasi refocusing gini ya, ini kalau mau dibilang nol gitu di pemerintah daerah ya. Nah, karena ya. semua berfokus ke pusat, ada angin segar itu di mana pemerintah juga fokus untuk bagaimana memeratakan konsep ekonomi di bidang event gitu. Waktu Hmm. Pak Menteri sebelum Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri siapa? Pak Wisnu Tama, Menteri sebelum itu siapa? Wisnu Tama, Wisnu Pak Tama. Wisnu Tama ya kan. Gue lihat bagus banget tuh. Dia bangun pemerataan, asosiasi-asosiasi dikumpulin, terus ada pelatihan-pelatihan itu kan. Tapi Ya, gue nunggu-nunggu juga NTT nggak pernah dapat gitu. Waduh, karena mungkin pergantian menteri atau gimana gue nggak tahu. Terus kesininya masuk 2020, event ini banyak loh, hmm. virtual event dan lain sebagainya masuk ke NTT banyak banget. Tapi karena ya itu resources kita juga terbatas, informasi Ya, juga terbatas, semuanya berpusat di sana. Ya kita juga ya seperti jadi vendor aja atau penonton aja. Gue lihat ini, wah iya, ini ada sesuatu yang harus kita kritisi juga sih, paling paling benar, tidak ada benar, suara. benar. Cuman kita mau suarakannya di mana gitu kan. Teman-teman asosiasi Yes, juga kelihatan sudah sibuk mungkin ya soal survival untuk masing-masing bisnis ya. Tapi gua yes, harap kita bisa berkomitmen lagi. Situasi PPKM ini membuat kita nih harus ngumpul lagi nih. Semangat gotong royong kita kembali ini. Tapi kita sudah ya, punya pengalaman nih 1 tahun kan. Di mana Indonesia harus berterima kasih dong kepada anak-anak event. Bagaimana dia harus survival mode. Dia tidak switching, tapi bagaimana teknologi multimedia bisa dimanfaatin dan aplikasi digital, terutama Zoom, bisa dimanfaatkan untuk menjadi event virtual gitu kan. Akhirnya dipakai ya, nih. Semua orang Indonesia udah aware nih sama Zoom, virtual event dan lain sebagainya. Cuman dalam situasi ini memang kita di daerah agak sulit. Agak sulit karena yaitu pemerintah sebagai pusat penganggarannya itu agak sulit karena menyesuaikan kebijakan pusat. Nah itu kondisi kita hari ini itu ya menunggu aja gitu. Tapi memang kalau di gua NTT Indonesia kita nggak diam. Kita mempersiapkan segala-galanya, kita yakin. yes, Gua setiap hari gue cuma ngeriset aja nih Eropa seperti apa perkembangan sampai kemarin ada Piala Eropa, sampai ada Olimpiade kemarin itu kan karena memang negara-negaranya udah dewasa kan, udah siap. Dari faktor ya. disiplin mah Eropa sama Jepang tuh nggak usah kita bilangin deh. Cuman bagaimana vaksin itu mencapai target herd immunity aja. Setelah gue lihat, oh ini makanya kemarin Benar. lu ngusulin untuk kita buat satu event bagaimana mempercepat vaksin yang lebih kreatif sehingga orang itu tidak takut. Kita mampu mengedukasi lebih kepada Yes. semangatnya atau jiwanya supaya dia Dan jangan itu ikut ternyata terpropaganda setelah dengan kemarin, ya gue betul potong sorry dikit. Itu ya ternyata setelah ini tadi baru gue di tag. Jadi setelah kita bikin apa ngobras edisi yang kemarin ngobrol sama ketum event owner dan salah satu pelopor UMKM itu, ya terus kan kebetulan itu di tag-tagin ya obrolannya dan ternyata langsung direspon nih sama Kemenpar. Tadi gue baru di tag aja. Jadi kemarin gue sempat kasih ide ke teman-teman di asosiasi dan di bisnis forum bahwa kenapa nggak bikin apa vaksinasinya itu di tempat wisata sehingga pariwisata juga ikut berkembang kembali ya kan, jangan di JCC, jangan di ballroom gitu, jangan di apa XG Expo gitu, tapi kenapa nggak bikin di Ragunan, kenapa nggak bikin di Ancol gitu kan, atau di daerah lain pun betul juga seperti itu gitu kan, kenapa nggak bikin ya di daerah dan apa di tempat wisata sehingga kemana Kemenpar waktu itu kemarin gue sempat mengkritisi itu gitu, artinya kenapa nggak gerakan vaksinasi ini juga sekaligus untuk menggerakkan orang berwisata tapi harus divaksin dulu gitu loh. Jadi kampanyenya ini seragam gitu loh. Jadi gunakan cara-cara humanis sekaligus untuk interaksi bisnisnya juga terjalin gitu loh. Artinya sudah ada apa peran dari berbagai macam kementerian untuk menggerakkan ini itu bukan cuma dengan ayo kita vaksinasi, ayo kita atasi pandemi gitu, tapi juga bisa dengan yaitu ayo kita berwisata sambil vaksin atau kita vaksin sambil berwisata. Itu akhirnya ternyata direspon, tadi gue sempat di tag sama salah satu apa pelopor UMKM yang kemarin Mbak Adel bahwa baru kita obrolin kemarin sekarang udah Mbak langsung Adel bikin TDA ya. yoi Mbak Adel TDA. Mantep tuh. Nah itu langsung tadi Mbak Salam Adel Mbak tadi Adel ya. ya apa tadi langsung di tag sama si Mbak Adel bahwa ini baru kita obrolin kemarin udah langsung direspon nih sama Kemenpar, dia langsung hari ini launching buat gerakan vaksinasi di tempat wisata gitu. Jadi
Ya alhamdulillah, artinya bahwa hal-hal yang sifatnya kecil-kecil kayak gini nih, kita sharing-sharing gini nih, ketika ini di-share mungkin di-tag ke pemerintah gitu, akhirnya menjadi sebuah, bukan kritik ya, kalau kita lebih di sini lebih senangnya bicara saran, bicara solusi, sama-sama kita ngebangun negara kita ini, khususnya bisnis kita, industri kreatif ini biar maju bro, ya kan? Gitu. Nah, ini menarik nih dari apa yang tadi Bro Ivan sampaikan. Gue menggarisbawahi beberapa hal, poin yang nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, oke, tadi kita udah dijelaskan bareng bahwa situasi di NTT sekarang seperti itu. Gue agak tarik mundur sedikit Om. Kita agak bernostalgia sedikit sebelum kita maju ke ngomongin pandemi. Ya, Ya, dulu itu kan lu ngundang gue pada saat ngajak gue pada saat konser slang bareng sama Food NTT ya 2018 itu. Terus kita maju ke apa 2019 ke Timur Leste, bantuin juga. Habis itu kita lanjut lagi gitu, dan kita sama-sama waktu 2018 ya. ya 2018, 2019 juga. Terus kita ke Timur Leste, terus Sampai kita Timur ke Leste Sumba. lagi ya. Iya, sampai Timur Leste, terus kita ke Sumba terakhir kan. Event sampai pagi. Event sampai pagi tuh, jam 4 Ya, baru kelar, seumur umur gua event tuh. Nah, habis gitu terus kita punya banyak planning sebenarnya kan, punya banyak mimpi yang betul. kita nggak ini gitu kan, nggak apa, belum bisa tertunda lah, belum bisa apa diaplikasikan dalam waktu dekat ini. Nah, kira-kira Om, pada saat itu apa yang hal yang lo pikirkan, kenapa kok apa pada saat itu kok akhirnya nggak ini ya, apa tuh namanya, ide itu yang sudah berjalan panjang itu terus tiba-tiba harus stop, itu pertama kali yang lo pikir apa Om? Sebelum kita ngomongin ke digitalisasi dan apa lanjut Ya, ke dunia event apa virtual ya. gue mikirnya gini sih bro. Event ini gue udah dari 2005 sih ya, dari masa kuliah dulu lebih banyak sama swasta ya, salah satu perusahaan rokok, banyak belajar. Terus gue di Jakarta, gue belajar lagi ya, sampai gue ngerasa bahwa sudah saatnya gue harus ngebangun daerah gue nih, karena ini industri yang keren buat anak muda, buat gue ya. Di Ya, event ini kita banyak belajar loh, banyak libatkan banyak orang, banyak pekerjaan, banyak. Iya bro, ya, lanjut jaringan lu Om, nge-freeze kelihatannya. tadi, nge-freeze Gue nge-freeze tadi. lanjut. Nah, Nah, gue mikirnya karena apa? Industri ini harus kebangun. Nah, gimana caranya industri ini kebangun? Bukan sekian banyak pekerjaannya, keahliannya harus kita tumbuhkan gitu. Gue di NTT ini punya 22 kabupaten kota nih. Anak-anak muda itu ya dari total penduduk NTT, anak muda hampir 30-an persen, hampir 40%. Nah ini kan buat gue ini potensi harus kita jaga kan. ya, Ledakan apa eh, pertumbuhan anak muda ini kan kalau nggak disiasati di awal, mereka bisa bekerja dengan passion dan hobi, ini kan berbahaya, riskan. Maka dulu gue diskus sama lu, gue pengen lu kesini bukan sekedar lu bantu gue di event gue secara profesional, tapi gimana lu berbagi juga ke tim gue. Nah, anak-anak NTT itu pingin apa, mereka punya kemampuan survive untuk belajar tuh, dan loyal tuh tinggi terhadap apa yang mereka udah pelajari gitu, gue lihat. yes, Termasuk gue pribadi ya. Dan mungkin lu rasain sendiri anak-anak tuh gimana dengan keterbatasan mereka, tapi mereka mau belajar dan mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa gitu. Dan itu terbukti ya, yes, berapa proyek kita jalan itu kita berhasil. Dari situ gue kepikiran 2020 gue pingin peremajaan lah industri ini. Gue hmm, pingin ngebangun event akademi kan. Sementara lagi gue prepare nih bro, lagi gue prepare secara digitalnya segala macam, semua orang bisa belajar. Justru gue ingin mempertemukan orang-orang yang expert di industri event ini sama orang-orang yang mau belajar di satu platform digital gitu kan, yang gue namain Indonesian Event Academy. Memang dengan beberapa asosiasi pernah kita diskusi, tapi ya mungkin teman-teman sibuk ya, teman-teman sibuk. Tapi buat gue di NTT ini kebutuhan banget, karena di sini nih kita nggak bisa kerja sendiri, kita kerjanya kolab gitu. Sama pemerintah pun kita nggak kerja sendiri, ada tugas yang kita bagi, karena pemerintah punya rules tersendiri kan. Ruang ya, kreatif, ruang komunikasi memang itu pure ke kita dari event manajemen, tapi di apa, di awal-awal dari event promosi, acara-acara bersifat protokoler, kita nggak expert di situ, kita harus hmm, kolaborasi. Tapi semakin ke sini
pemerintah juga terbuka juga untuk mau belajar SDM di pemerintah atau pemerintah pariwisata. Dan gue lihat ini, wah ini kesempatan untuk bagaimana kayak kita mendedikasikan, selain kita bekerja, kita juga mendedikasikan kemampuan yang kita punya biar orang lain juga bertumbuh sehingga industri ini bisa tetap jalan gitu. Sehingga jangan sampai Yes. orang bilang, misalkan besok nih, hari ini gue berkebun nih, gue berkebun kalau hasilnya bagus gue udah lupa event, kan selesai nih. Ya. Gak asik juga ya, akhirnya anak-anak NTT ke depannya cuma jadi penonton doang gitu. Kita juga nggak bertanggung Ya, jawab benar. terhadap apa yang kita punya Benar. gitu kan. Nah, makanya gue senang, gue selalu diskusi sama lu, sama teman-teman yang lain juga. Gimana nih kita mikirin untuk peremajaan industri ini biar ada. Memang hari ini kita sedikit lah, IO di NTT mah, ya bisa hitung sama jari ya, bisa hitung dengan jari sih. Dari yang bersifat promotor, dia create benar-benar, dia cuma sekedar nge-sub, termasuk vendor sedikit banget. Tapi Ya, ini bisa ditumbuhin asal kita semua mau sama-sama. Hari ini kan era kolaborasi ini, kepekaan sosial kita dituntut loh sebenarnya. Termasuk juga benar, benar. bagaimana kita berelasi antar IO di dalam asosiasi gitu. Gue sedikit kritis ya, bukan kritis, tapi gue lagi mempertanyakan sih. Kemarin waktu kita awal-awal tahun lalu tuh kita seperti orang yang begitu penting dalam sebuah asosiasi. Tapi sekarang kan kita berkomunikasi tuh agak-agak susah gitu. Apa sih yang menjadi peran asosiasi untuk kita di daerah ini gitu kan? Karena Ya, pemerintah juga masih bingung, makanya kebijakan dalam bentuk perda atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur itu banyak tidak mewakili persoalan yang lagi dialami oleh para IO, terutama teman-teman di wedding organizer. yes. Ya, event pemerintah, event activation boleh nggak jalan, tapi pernikahan ini kan jalan tuh sering pertumbuhan penduduk usia dewasa kan. Iya, Ribuan benar. orang hari ini nggak bisa nikahnya karena kemarin ada PSBB, PPKM tertunda. Akhirnya juga kita diskusi, beberapa teman-teman juga bisa kita bantu. Udah weddingnya pakai konsep virtual aja, tapi itu kita bantu gitu karena industrinya belum Iya, kebangun di sini. Nah, industrinya bisa kebangun kalau ada kebijakan yang mendorong itu gitu kan. Terus sektor benar. ini juga menghidupkan banyak sektor yang lain, termasuk bagaimana rantai pasok distribusi dari kebun, pertanian ke pasar dan lain sebagainya. Banyak orang Hmm. terlibat di situ. Memang ini hal terjadi perubahan besar ya, disrupsi. Cuman bagaimana kita bisa berpikir, kita harus punya apa istilah gua tuh first principle thinking itu penting gitu. Hari ini kita melihat event ini bukan sekedar event untuk ajang promosi, memperkenalkan, bukan. Tapi event ini bagaimana menghidupkan manusia-manusia di dalamnya sekaligus menggerakkan ekonomi, itu juga penting kita pikirin sehingga kedepannya ada perbaikan-perbaikan dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung dari pandemi ini. Begitu ini kebuka, kita udah bisa jalan lagi gitu. Yes. Kayak gitu Oke, sih Om. bro. Ya, Jadi ini gue garis bawahi ada pernyataan lu tentang sumber daya manusia. Ini menarik sih, karena memang salah satu alasan kenapa JT Pro pada saat itu juga tertarik ya untuk berkolaborasi, karena memang konsepnya kita kan memang regenerasi, betul. peremajaan segala macam gitu kan, sehingga begitu kita ngobrol ternyata wah nyambung nih, ketemu nih gitu kan, dan konsep yang memang selalu kita pikirkan adalah pada saat kita main ke daerah gitu, main kemana aja kita di berkarya gitu kan, diminta untuk datang ke satu kota. Visi yang dibangun sama JT Pro adalah pembangunan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah gitu. Jadi kita selalu pengen berpikir bahwa gimana caranya ketika JT datang dapat studi case, dapat product knowledge dari apa yang kita terapkan di sana, dan teman-teman bisa improvement di daerahnya masing-masing gitu loh. Jadi jangan selalu setiap show manajemen atau IO datang ke daerah itu cuma buat ngeruk lahannya orang-orang daerah aja, karena setiap daerah itu udah punya gitu Itu loh. itu yang Iya soal kan? berat buat gua bro. Lompat pagar tuh gua paling marah, serius. Kadang-kadang gua harus jadi preman di sini. Iya, gitu loh. Gua Jadi lagi maksud gue, ngedata nih kan. iya kita di forum ini sih kita bebas mau ngomong itu. Artinya gini, ini mungkin Bener. juga jadi buat Gua buat ya, pembelajaran juga. kan tujuan Ini kita buat berkumpul berasosiasi itu supaya di mana wilayah kita bisa ngelokus ke situ, kita berbagi, termasuk pekerjaan juga kan. Gue udah yes, lihat benar. nih banyak pekerjaan udah, waduh ya emang katanya udah dipercaya kementerian sih, nggak apa-apa lah. Tapi kan harusnya ada kolaborasi dong. Artinya kan Ya harusnya gitu kita ya. iya, karena kan
apa ya, ya sinergitas itu harus dibangun dengan kita datang ke sana dengan punya visi yang juga ngebangun. Nah ini nih yang menurut gue mungkin di kalangan event tuh yang masih belum dalam tanda petik ya, quote apa, nggak kompak gitu bahasa gue. Karena masih ada Ya, teori mau soalnya menyelamatkan diri soal masing-masing. kesadaran aja sih kalau menurut gua kan, ya. Ya karena kalau untuk kesadaran itu menurut gue susah, Om. Tapi lebih kayak ini loh, apa ya? Mungkin cara berpikirnya udahlah nyelamatin diri masing-masing aja deh gitu. Gitu. Jadi untuk Udah mengebuat setahun lebih solid nggak ada ini, omset, susah juga. nah itu dia gitu ya kan, susah ya kan. Akhirnya gimana caranya selamat Hmm, masing-masing? Ya kalau bisa bawa dari Jakarta semua, kenapa harus ngambil dari lokal kan? iya. Kalau dulu kan kebalik ya pemikirannya, kalau bisa ngambil dari lokal ngapain kebanyakan bawa dari Jakarta gitu kan, supaya efisiensi di budget. Tapi karena sekarang itu pekerjaannya sedikit, sedangkan IO Jakarta ini harus menggaji karyawannya, jadi mau nggak mau bawa tuh satu gerbong karyawannya tuh datang ke satu kota atau satu wilayah itu, ya udah mereka kerjain semua langsung, tas cacingnya langsung ke vendor gitu, tanpa harus melalui lokal partner gitu kan, harus tanpa melalui lokal IO gitu loh. Nah itu yang apa, sangat disayangkan sih kalau menurut gue gitu loh. Akhirnya tidak terjalin dengan baik yang namanya sinergitas itu gitu loh. Nah, kira-kira Om, menurut lo planning lo ke depan nih Ya. mengenai sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, apa langkah-langkah yang akan dilakukan sama entity Indonesia nih sebagai salah satu apa ya dibilang brand agency atau promotor atau IO yang ada di NTT ini, untuk bisa menjadi benchmark atau menjadi pelopor nih gerakan di NTT ini. Kira-kira planning lo ke depan apa Om, tentang pembangunan sumber daya manusia? Kalau gue sih ada dua hal sih bro ya. Gue bicara dalam konteks sosial dulu, karena kita lagi alami persoalan sosial yang luar biasa ini kan. Gue bilang bahwa pandemi itu sudah merusak tatanan sosial sampai di semua sistem-sistem dan subsistem, bahasanya gitu ya. Terus Ya, dalam kategori bisnis ya, bisnis bisa kita urus karena networking kita masih ada. Terus kita tahu bahwa hari ini dengan konteks refocusing ini terlalu sulit untuk kita bagaimana mendorong sebuah gagasan terus dia dianggarkan untuk event-event daerah dengan keuangan daerah ya. Nah, kita berharap sebenarnya pemerintah pusat, ya mungkin Kemenpar ya, naungan kita ke situ ya. hmm, Kemenpar coba berikan ruang, kan mereka belum ngedata nih, belum ngedetek nih kan gitu kan. Tapi paling tidak digital sebenarnya udah kasih tahu sih bahwa bicara event ya dari portofolio aja dulu sih, ya kan. IO-IO ya, yang sering ada di platform level ini ya, itu kan ruang yang masing-masing tuh kita bisa diajak diskus gitu kan, cara langsung ya. Kita yang paling ya, tahu sih potensi kita di daerah. Kurang lebih udah sepekan ini kan kementerian juga lakuin tuh apa vaksin di tempat wisata kan, di Semarang, ya, di Tangerang dan beberapa tempat udah mulai bergerak rame nih, dia akan masif nih gue lihat. Ya paling tidak secara lokal wisdom atau social movementnya kita bisa nih nentuin paling tidak ya mainnya di komunitas ini nih diundang, karena komunitas ini ada key opinion leadernya yang kalau dia ngomong semuanya dengar nih. Ini kan di daerah ya, di daerah, ya, sehingga betul-betul pada saat menentukan target vaksin dari sebuah activation dijalankan itu bisa bisa achieve gitu. Hmm. Nah, gue setuju banget, ide lu tuh luar biasa banget bro. Buat gue itu breakthrough, sangat breakthrough gitu. Memang cuman kita bingung ini kan, uh, kita mau dengar yang mana nih? Gerakan vaksin ya, yang dilakukan oleh kementerian yang mana nih? Di samping Kementerian Pariwisata kan. Akhirnya kita mau masuk, mau mendorong gagasan tuh juga kita juga jadi worry gitu. Karena nggak ada yang grande gitu kan. Nggak grande buat gue aja. Karena uh, kalau awal-awal kemarin itu satu pintu kan, kayak ada satgas covid dibicara, jadi sudah semua fokus ke situ, ada juru bicaranya. Hari ini kan semua udah ngelompat kepada bagaimana penanganan atau atas apa dampak ekonominya gitu. Nah ya, dampak benar, ekonominya kan harus dipikir itu bukan sekedar stimulans, tapi bagaimana kita berreproduktif lagi, itu penting gitu. penting, benar, Nah dalam konteks event Jakarta, kayak lo ngebantu gimana anak-anak NTT juga bisa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita juga, karena gue basicnya riset ya bro ya, gue basicnya riset juga, Yes. gue terus meriset karena event pariwisata berbeda dengan event-event yang lain ya. Karena ini kita bicara tentang tourism marketing. Yang kayak tadi gue bilang 5A itu menjadi 5A menjadi indikator dari di mana kita bagaimana membangun sebuah insight, terus kita menemukan gagasan-gagasan bagus yang kita nanti taktikalkan dia untuk kita bisa eksekusi gitu. Nah, pemerintah juga di sini lagi sementara memperkuat kembali sektor aircraftnya, destinasi-destinasi lagi diperbaiki, dipersiapan. Cuman memang gue kepikiran membangun satu destinasi jadi contoh gitu, pilot project, dia menjadi green destination gitu kan. Kalau orang bicara hijau itu kan komunikasinya enak tuh, brandnya dibangun. Hijau itu udah bicara tentang keterwakilan dari sustainable, CHSE ya, clean, healthy, apalah itu sustainable dan apalah itu gitu kan. Nah, satu destinasi di mana apa keunikan, uniqueness-nya benar-benar kita create dan kita perkenalkan secara digital. Terus bagaimana kita mendorong orang-orang, masih banyak orang-orang di Indonesia kan kemarin diharapin juga dengan pandemi pergerakan wisatawan domestik itu bergerak tuh. Tapi kan ini nggak bergerak nih. Ini nggak bergerak nih. Kenapa tidak? Pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk pelaku-pelaku industrinya untuk menggerakkan 1 atau 2 atau 3 destinasi paling banyak difokusin untuk selain destinasi sentra vaksin itu juga menjadi green destinasi gitu. Kan ada orang yang mau isoman gitu, misalkan dia positif, tapi karena dia mau butuh ketenangan ya udah ke Sumba aja gitu. Kan banyak tempat-tempat yang representatif untuk orang bisa lebih tenang, lebih dekat dengan alam. Ya apa antibodinya, imunnya bisa terjaga karena dia happy di situ kan. Dia happy di situ. Nah, dan beberapa destinasi-destinasi yang lain itu yang lagi kita pikirin, kita mau dorong ke pemerintah dalam waktu dekat. Kita coba ini nih, kita pancing, bisa nggak orang bergerak ke NTT dalam konteks pariwisata dengan kita membangun daya tarik destinasi yang green gitu. Nanti dari sisi aspek amenitasnya dipersiapin, dari aspek kuliner dipersiapin, aspek keterlibatan masyarakatnya dipersiapin, terus dari aspek eventnya kita yang bantu untuk mendorongnya, kita mengorganisnya. Karena buat gua sampai kapanpun di pariwisata, event itu masih menjadi salah satu tools yang terbaik. Bukan sekedar memperkenalkan, membangun daya tarik, membangun citra atau city branding, tapi menggerakkan ekonomi loh. Benar. Itu kan kelihatan banget tuh. Ada sekian banyak sektor industri kreatif di dalamnya. Sekian banyak pelaku-pelaku UKM juga mendapatkan sesuatu di dalamnya. Ini sangat-sangat sangat komprehensif sebenarnya. Nah, ini nggak bisa dipikirin satu-satu. Percuma kita persiapin satu destinasi, contoh nih Labuan Bajo nih, lagi dipersiapin yang paling dekat ini kan pra untuk pertemuan G20. G20 ya? Ya G20 yang di Bali tapi pranya di Labuan Bajo. Terus ASEAN Summit itu 2023, Labuan Bajo juga belum ada perubahan sampai sekarang gitu kan. Nah, gue lihat nih, oke lah ini hajatan pemerintah pusat nih. Tapi bagaimana keterlibatan bicara tentang event aja, bicara event dan sub eventnya, gimana nih peran asosiasi atau peran anak-anak IO gitu. Ini kan sesuatu yang sangat besar dipersiapkan dari jangka panjang kan, paling tidak aspek perencanaannya. Gue cukup paham, gue lebih banyak sama pemerintah, jadi gue tahu bagaimana membangun perencanaan event dengan pemerintah tuh dari tahap awal, dari sebuah gagasan diure menjadi sebuah kerangka acuan, terus keluar dokumen teknisnya sampai kepada dokumen lelang dan sampai BOQ dan rapnya gue paham banget tuh. Terus sampai gimana didorong ke DPR, dibangun diskusi di situ sampai ada ketetapan anggaran dan lain sebagainya. Nah ini kan waktu nggak lama lagi gitu. Apakah udah dipersiapkan di pusat, kita nonton lagi ya? Buat gini akan jadi soal buat gue akan soal buat teman-teman kita semua di daerah sih. Buat kita. Iya benar. Ya mudah-mudahan kita nggak jadi penonton lah. Ya, saya pikir teman-teman sementara mempersiapkan ini, kalau memang dipersiapkan ya ingat-ingat kita juga di daerah. Karena itu juga yang selalu jadi masalah ya kalau buat curhat kita ngobrol sama teman-teman di daerah, itu yang memang selalu jadi masalah, bahwa artinya selalu ada kurangnya keterlibatan dari lokal partner gitu dalam kegiatan event gitu kan. Termasuk kemarin pun pada saat gua PON ke Papua, teman-teman di Papua pun banyak yang sharing gitu bahwa kita suka kakak yang kayak gini gitu loh. Artinya ada
integrasi komunikasi antara teman-teman yang dari pusat datang ke Papua yang memang kita untuk niatnya untuk membangun di sana, sehingga mereka juga merasa dilibatkan dan jadi merasa memiliki gitu daerahnya gitu. Dan itu juga yang gue rasain ketika gue ke NTT kemarin bro gitu loh. Jadi kita bisa bonding engagementnya gitu loh. Jadi bener-bener gue merasa jadi kayak putra putra NTT gitu. Gue merasa jadi kayak punya pride dan punya kebanggaan untuk berdiri di FOH untuk menjadi kapten komandan untuk acara itu gitu loh. Jadi rasa yang gue bawa itu yang akhirnya nge-trigger teman-teman di sana sehingga kita punya adrenalin yang sama dan punya pride yang sama. Yang itu yang kadang-kadang gue lihat mungkin dari teman-teman IO yang ada di Jakarta ini yang kurang gitu. Rasanya untuk bisa memiliki bagian dari acara itu gitu loh di daerah itu. Jadi bukan cuma sekedar profesional yang memang datang ke sana dibayar, udah that's it gitu. Tapi tidak membangun rasa, tidak membangun kesamaan, tidak membangun cara berpikir yang sama, duduk bersama, sharing knowledge gitu kan. Itu yang mungkin kedepannya harapan gue sih kita tetap kolaborasi biar ini bisa terus. Gue sepakat dengan apa yang lo tadi akan bikin programnya, gue akan support untuk akademi event ya, event akademi itu bagus om gitu karena kita butuh aktualisasi juga untuk bisa ngebagi, nge-share apa yang kita punya gitu supaya teman-teman di sana juga bisa ngerasain experience learning-nya langsung gitu. Jadi nggak cuma secara teori tapi secara praktek teman-teman nanti akan dilibatkan gitu dengan program kegiatan yang ada di sana sehingga benar-benar apa yang dipelajarin di teori itu benar-benar bisa langsung nyampe ya kan gitu. Nah, Om, ini gue mau nanya lagi nih Om. Tadi lu sempat nyinggung masalah CHSE. Uh, Menyinggung masalah CHSE. Agak nge-freeze nih. Halo, Om? Masuk ya? Oke. Om, lo tadi sempat menyinggung masalah CHSE. CHSE pun sebenarnya di Jakarta ini juga menurut gue mitigasinya juga kurang maksimal ya gitu. Kalau di sana di NTT mitigasi CHSE gimana Om? Untuk do and dance, aturan main, seperti tempat wisata dan lain-lain. Di sana CHSE berlakunya seperti apa mitigasinya Om? Ini kalau online gini nih jaringan nih teman-teman. Jadi kendalanya memang ada di jaringan. Ya mental. Om Ivannya mental guys. Kita coba tunggu lagi ya. Kita undang lagi Om Ivannya. Ini padahal masih banyak banget ini. Tadi masih intermezzo nih. Masih obrolan di depan. Kita belum ngomongin tentang banyak hal program-program di NTT Nesia ke depannya segala macam. Gue masih menunggu Om Ivan untuk join lagi karena tadi mental karena jaringan. Ini kalau sebentar ya. Oke, saya undang lagi Om Ivan. Oke. Oke. Nah, emang ini salah satu kendala kalau kita ngomongin event Ada virtual virus juga nih di IG bro ya. Kalau online ini gini nih. Pandemi Ada juga nyerang IG konspirasi nih nih. kali. Kayak konspirasi nih kayaknya nih. Kita obrolannya kayaknya menyerang globalis nih jadinya jadi banyak yang hack nih. Enggak sih sebenarnya. Menurut gue sih gini ya. Kebijakan gue baru berapa hari yang lalu ikut webinar bicara tentang sektor aircraft ya sama teman-teman di ICCN sama Pak Menteri Erick Thohir. Arah berpikir bahkan kebijakan menterinya tuh oke loh bro. Oke banget, cepat, gerak cepat, reaksinya Berarti cepat masalahnya banget. ada di bawah dong. Masalahnya berarti ada di bawah. Implementasinya entah mungkin karena apa ya, dikejar waktu atau gimana gitu. Sampai di daerah tuh buat gue tuh belum tepat gitu. Sebenarnya simpelnya gini, kita yang tahu daerah Apa kita. bro? Kalau lu Menurut lo yang belum tepat apa bro? Gimana? Yang belum tepat menurut lo apa bro? Menurut gue gini ya Pak, sebenarnya bukan belum tepat sih, artinya jauh dari target gitu ya hasilnya ya. Contoh kalau kita lihat berapa event yang dijalanin itu, ya
sederhananya melibatkan banyak orang itu kurang, kecil loh bro. Ada banyak kegiatan-kegiatan kementerian yang gue lihat partisipasinya itu rendah gitu. Nah kan bagaimana bisa partisipasinya tinggi, apalagi acaranya digital. Kita nggak bisa ngandalin cuman promosi atau pay traffic doang, nggak cukup. Iya. Nah, kita harus megang betul-betul komunitas yang tepat sehingga bisa diraih. Ya, masih nge-freeze, Om Ivan nge-freeze lagi nih. Oke, sapa-sapa dulu ada Bang Jati. Ini Bang Ivan X Kikan ya? Iya, benar bro. Ada susah juga Sapa kita juga buat ngomongnya, akhirnya teman-teman kita yang jadi dari aneh sendiri kan. nge-freeze tadi Om. Bisa diulang Om, tadi Nah, yang nge-freeze. nanya nih Bang Ivan X Kikan ya, iya X Kikan nih. Yoi, X Jati Kikan. 17. Sekarang jadi inventory namanya. Kikan sama inventory kan, udah keren banget. Yang gue lanjut sih, Yoi. sebenarnya maksud gue kita tuh siap bekerja sama kalau untuk ya local wisdomnya kan kita paham banget, mappingnya di sini seperti apa gitu kan. Kita diminta masukan aja kita kasih free loh. Soal Mm-mm. bagaimana untuk eksekusi libatin kita apa enggak itu urusan belakang dulu. Yang Iya, penting benar. idealisme kita dengan semangat yang sama ini benar-benar terasa bahwa oh yang kita usulin kemarin teman-teman mampu jalanin sehingga nanti bisa kita pakai replikasi lagi untuk bagaimana kita usul di daerah gitu untuk Iya, ngeyakinin pemerintah daerah gitu. Kita tahu lah batas segmen kita di mana ya, kabupaten kota kita bisa berdiskusi sama bupati wali kota sama gubernur, kita bisa berdiskusi ya, kalau bisa kita kolaborasi dengan konteks kementerian kan ini oke banget sebenarnya. Jadi iya benar. benar-benar bukan sesuatu yang dilihat dari atas tapi memang sesuatu yang didorong dari bawah dan diuliknya di atas sih baru diturunin lagi nih diimplementasikan kan. Iya, Eksekusinya pasti bagus tuh menurut gua sih. Nah terkait CSE sih bro, di sini gue lihat sertifikasi itu masih di sektor perhotelan, usaha-usaha restoran. Nah ada yang kurang, maksudnya gue lihat tuh kalau sertifikasi CSO untuk MICE dan event emang sih berapa kegiatan-kegiatan webinar dilakukan untuk kita bisa sertifikasi, tapi kan ini harus dilakukan terus menerus gitu kan, ingatin kan. Toh semua iya. orang juga lagi sibuk dengan bagaimana mencari peluang-peluang baru, gak sempat ikut informasi gitu kan. Tapi menurut Ini lo kan bro, sorry penting. gue potong bro. Sertifikasi CHSI ini apakah memang bisa merekomendasi dari perizinan kegiatan itu sendiri? Menurut Oh lo itu dengan belum adanya menjamin sertifikasi? sih, belum menjamin bro, belum menjamin karena terutama event onsite ya, Ya, event onsite itu kan banyak pihak yang terlibat kan. Waktu kita sempat webinar sama Kementerian Pariwisata, asosiasi sama mau Kapolri waktu itu kan. Nah, memang sebenarnya pemerintah itu juga menunggu kira-kira ide apa sih yang bisa kita dorong yang memang ini bisa menjadi bagian daripada menumbuhkan produktivitas dan aktivitas di tengah pandemi ini. ya, Ya kan, di era kemarin ya sebelum ya, PPKM ya. Cuman PPKM kalau gue lihat aturannya itu udah konstan gitu, dibatasi dengan sekian item-item, memang susah ruang geraknya, sangat susah ya. ruang geraknya. Sehingga begitu kita lihat lagi, bagaimana kita bisa bertumbuh secepat mungkin di pandemi, ya jawaban cuma satu, bagaimana vaksin ini herd immunity bisa dikejar sampai 80% target pemerintah itu. Lihat Yes. data nih bro, 280-an juta ya kalau nggak salah penduduk Indonesia, kita itu targetnya 200-an juta, 204 apa 205 lah juta untuk vaksin, dan itu 2 kali loh, itu 2 kali. Kalau kita buka di website informasi vaksinnya pemerintah itu, pencapaian untuk pertama itu dia baru 20% loh. Yang kedua baru Ya, 9%. Gua hitung kalau ini satu semester kayak gini, berarti kita bicara 20% berikut, ya kan? 20% berikut ya, masih 4 kali nih. Kita bisa kembali situasi ini bisa jalan tuh di tahun depan. Dan ini panjang bro. iya Keburu benar. pivot kita bisnisnya kan. Nah ini tiga Benar. soal. Nah sehingga harusnya gue sebenarnya mengusulin sih bro, kenapa sih teman-teman yang fokus ke virtual event kita nggak ngebangun aja asosiasi virtual event komunitasnya dulu gitu, sehingga di situ Wis, bisa asik tuh. berbagi ke daerah juga sih, Itu dari ide sisi menarik tuh. teknologinya bro, Benar, dari sisi sharing manajemen teknologi. eventnya. Benar, Iya benar. kan sekarang kerja udah bisa remote nih,
ya kan? Gua prepare di sini, lu bisa remote virtual stage dari sana dengan Iya. aplikasi-aplikasi yang canggih gitu kan. Nah, itu bisa kita perkenalin, tapi memang kita kudu satu dulu. Karena buat gua, event virtual ini bukan upaya bagaimana kita menunggu event onsite, bukan. Itu udah industri baru tuh. Industri udah Iya, baru buat gua. benar, benar. Dan itu game changer kan, dia game changer dan dia akhirnya menjadi industri tersendiri. Harusnya ini sudah terpolakan, ya bolehlah bro di forum ini kita ngomong aja, undang teman-teman, coba kita apa diskusi gitu kan, kita Iya. diskusi terus gimana sih ya, kita bisa nyatuin teman-teman komunitas pelaku event-event virtual kayak atau hybrid gitu. Sekaligus ada apa SOP atau ada apalah yang mengorganize, karena banyak IO baru loh, teman-teman di multimedia juga akhirnya mau nggak mau harus cebur dalam Jadi, event manajemen misalkan gitu iya, kan. benar, Nah, benar. teman-teman yang di bidang IT digital mereka bisa support kita misalkan di digital marketing event, atau mereka bisa ngedevelop platform digital untuk event, untuk registrasi online dari sisi website atau aplikasi dan lain sebagainya. Terus yang berikut ada kesulitan juga untuk CSE kemarin itu kan ada zona tuh bro, zona merah, kuning dan hijau kan. Kalau di zona merah berarti itu virtual tuh, murni itu kan, virtual. Iya. Di zona kuning kita bisa bikin apa hybrid gitu kan. Di Oke. zona hijau kita bisa bikin onsite tapi terbatas dan ketat prokesnya kan, Iya. ya kan. Tapi kan kita kan event ini kan kita mempersiapkannya biasa paling itu kan 2-3 bulan sebelumnya. Sekarang Jangan kalau sampai NTT begitu ngedekat hari zona H apa, Om? tiba-tiba zona warnanya berubah kan, itu soal juga kan. Nah ini Iya. perlu juga dipikirin Sekarang kalau gimana kita NTT buat zona apa, Om? Kalau boleh stabilisasi. tahu. Gimana? Di NTT sekarang zona apa? Kalau di kita sih beberapa kota besar masuk zona merah sih, yang nggak lagi apa Masih merah ya PPKM di sana level ya? 4. Ya nggak Hmm. semua sih, nggak semua, tapi kalau kota Kupang, gue di kota Kupang, kita ya sementara PPKM level 4 dan memang ketat, ketat Hmm. banget. Nah ini juga harus kita pikirin bro, terutama teman-teman event, kalau boleh diskusi lah sama teman-teman anak-anak IT gitu kan, Iya. gimana sih ngebangun satu platform yang membantu pemerintah nih, itu supaya kita mempersiapin event itu ada alternatif gitu kan. Jangan sampai kita udah persiapin 2 bulan, zonanya lagi kuning nih ya kan, tiba-tiba 2 hari menjelang hari H di merah dan itu di cancel semua tuh. Di Nah kita cancel nggak tahu ke semua. depannya seperti apa lagi kan, itu soal gitu. Itu gue kemarin ngalamin, Om. Itu kemarin gue ngalamin di Surabaya. Iya. Jadi udah pesen tiket pulang pergi gitu sama salah satu kawan juga IO di Jakarta. Kita Uh-uh. udah siap semua, udah mau loading. Teman-teman yang di Jawa Timur juga udah mau loading. Terus gue udah mau berangkat naik pesawat. Tiba-tiba keluar surat dari Satgas nyatain itu zona dari kuning berubah jadi merah. Dan akhirnya tuh Itu force cancel major eventnya. bro, Force major. force major ya. Akhirnya cancel. Iya, Cancel fee itu dapat akhirnya nggak? cancel. Dapat, Dapat dapat, cancel fee dapat nggak? cancel. Dapat, dapat. Enak banget kita Dapat. dikasih di kliennya ya. Dapat, karena kliennya ngerti. Maksudnya situasinya memang force major dan kita harus batalin tiket pesawat kan, udah beli pulang pergi, terus udah banyak biaya operation yang udah keluar juga. Akhirnya ya mereka mengerti sih, mereka ganti kok. Mereka ganti karena force major gitu. Tapi ya itu artinya gue ngalamin yang tadi lo sampaikan itu gue ngalamin bahwa di situasi hari ini nih nggak ada event yang fix gitu. Gak ada event yang pasti gitu. Bisa tiba-tiba last minute itu berubah, postpone. Gue itu bulan ini aja udah 7 bro yang dipospon gara-gara PPKM dimundurin Hmm. gitu. Jadi apa udah 7 event tuh mundur gitu semuanya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan yang nggak tahu kapan gitu karena PPKM gitu. Padahal eventnya virtual loh itu. Padahal itu eventnya virtual gitu. Ya. Cuma karena perusahaannya gedungnya itu di lockdown, takut kena sidak kayak kemarin kasus yang rame di Jakarta. Jadi akhirnya manajemennya mutusin buat lockdown gitu untuk tidak untuk WFH gitu kan. Dan akhirnya Iya. berdampak lah sama kita orang event gitu. Yang tadinya kita berpikir masih bisa ada pemasukan ya akhirnya jadi stop lagi gitu kan. Iya. Gitu. Nah, terus Emang oke, sih tadi kita kalau kita gua udah lihat sih ngomongin bro ya, kita ah, uh, coba lanjut lanjut boleh. lanjut. Kalau gue lihat sih yang perlu dipikirin itu gimana kita ngebantu pemerintah biar proses vaksinasi ini cepat. Dengan ide gagasan Yes. lu tuh keren banget. Memang pemerintah udah lakuin sih di tempat wisata, tapi kan uh, engagementnya apa nih gitu kan? Kontennya apa Iya. nih? Ya kan? Orang takut jarum suntik tuh banyak banget tuh. Pikiran orang Iya. tentang vaksin yang aneh-aneh juga banyak gitu kan.
Nah, benar benar. kita tahu lah caranya gitu kan. Harusnya itu kita ya kalau enggak cobalah kita diskusi sama ruang yang berbeda lagi, kita gimana sih ngedorong ini biar dari sisi konsep kreatifnya jauh lebih kuat gitu kan, sehingga kampanyenya Iya, bisa lebih, social movementnya lebih jalan kalau kreatifnya diperkuat gitu. benar bro. Bro, ini kita sapa dulu teman-teman semua yang baru join ya, baru masuk. Kita sekarang lagi ngobrol sama Om Ivan. Om Ivan ini adalah salah satu penggiat event, promotor sekaligus brand agency ya yang ada di kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Beliau udah melalang buana lah ya di dunia event, dulu sempat ada di Jakarta, terus sekarang mengabdi di kampung halaman, ingin membangun sumber daya manusia yang ada di daerah supaya mempunyai standar yang sama. Jadi teman-teman kalau mau nanya, boleh langsung nanya di kolom chat atau di kolom pertanyaan yang ada di bawah tuh, di kanan bawah, boleh bertanya. Ini ada pertanyaan dari Fatu Bubut. Cerita dong program pengkaderan IO muda di NTT Indonesia nih gimana? Langsung jawab nih. Ya langsung jawab aja Om. Ya udah sih, karena situasi PPKM juga kita ya anak-anak muda sekarang kan lebih banyak mengkonsumsi informasi, termasuk mereka berkreasi di ruang digital kan. Hari ini e-learning itu prospeknya keren banget. Banyak orang mau belajar karena ini situasi berubah nih. Semua orang lagi pada banyak belajar nih. Cuman kan belajarnya dari mana, hasilnya gimana, perlu dimentori, ini yang soal. Iya Nah, kan? Orang mau belajar tentang event, ketik di Google banyak banget tuh. Ya kan, banyak eh, banget literatur di YouTube. Cuman kan mau mulainya dari mana untuk sebagai pendatang baru itu kan sulit. Makanya dalam rangka pengkaderannya kita bukan internal aja, tapi memang dari dulu kan kita dulu udah diskusi gimana sih kita industri ini bisa sustainable ke depan. Ya caranya adalah bukan yes, kita mempertahankan bisnis kita terus kita kadirkan orang dalam bisnis kita, bukan. Kita ciptain orang-orang kreatif semakin banyak di setiap daerah. Nah, NTT ini kan produk brand yang kuatnya ada pariwisata kan. Ya kita hmm, dorong udah bagaimana kita bangun industri event marketing khusus pariwisata buat anak-anak muda yang mereka lebih tahu lah kondisi destinasi mereka masing-masing. Terus ke depan kan kita bisa bekerja sama baik dengan mereka. Makanya kita lagi bangun dan gue butuh diskusi banyak sama lu sih bro. Gue maunya sih ya kalau enggak ya Oktober lah di Sumpah Pemuda kita mau launch Indonesian Event Academy, dan itu memang Indonesia. itu menjadi milik bersama lah, platform kayak marketplace di mana kita mempertemukan orang-orang expert di bidang event. Jadi misalkan kayak lo nih, lo bikin materi lu, silabus lu, video lu dan segala macam, lu bisa masuk menjadi coach atau tutor di platform itu. Terus tugas gua bagaimana membangun strategi marketing yang bagus, funneling marketing yang oke, biar bisa menjangkau orang-orang yang pengen tahu banyak, pengen belajar tentang dunia event. Bukan di Yes. NTT aja sih, tapi secara digital kita bisa menjangkau semua. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tahu tentang industri ini, mereka pasti akan, anak-anak muda itu kan cepat mempraktekkan pengetahuannya dia kan. Nah, Hmm, dia bisa mempraktekannya dan paling tidak industri ini sudah mulai kita lihat ada peremajaannya gitu. Nah, ya, ini bisa kita dorong dari virtual event, bro. Menurut gua ya, onsite memang masih tunggu berproses nih. Protokol kesehatan dan CSC itu sudah mandatori kan. Kita itu butuh banyak lintas bidang bekerja sama ya, lintas lembaga. Tapi kalau untuk virtual sih untuk anak-anak muda hari ini memang dunia mereka gitu, ya, dunia mereka itu perlu kita dorong dalam konteks yang lebih informatif, lebih edukasi. Makanya gue saranin bro, gimana nih, lu coba kumpulin, lu lebih tahu lah teman-teman yang pegiat senior senior dan teman-teman event yang lain main di virtual event gitu, bangun satu komunitas perkumpulan gitu, karena dia udah jadi industri. Menurut gue ya, menurut gue ini udah di ya. industri. Besok pun udah dibuka ada event onsite, tapi virtual tetap sesuatu, dia udah game changer Ya, dan dia udah merubah. Ya, dia udah terutama jadi anak-anak muda industri sih. baru, benar. Jadi industri baru Industri akhirnya. baru di event. Ya, Ya, benar, benar, benar. Oke, ini ada nyapa juga nih. Kita nyapa ada Om Boy 86 Production dari Surabaya. Salam kenal Om Ivan. Terus ada Bromo Line ini dari Padang juga udah join. Dari ya, teman-teman dari daerah-daerah yang lain. Selamat bergabung di Ngobras episode 12. Ada Om Ivan Anpro dari NTT Indonesia. Kita tadi banyak ngobrolin tentang planning ke depan dari NTT sendiri, dari NTT Indonesia sendiri, dari Om Ivan sendiri. Oke Om, kita masuk ke sesi ini. Ada pertanyaan dari tim redaksi gue setelah melihat profiling lo nih.
Gitu. Banyak yang pengen nanya, kita agak flashback sedikit lah. Tadi udah agak berat bahasannya. Ceritain dong Om, gimana Om Ivan bisa mendapatkan rekor muri? Wih, dulu ini pernah dapat rekor muri loh guys, Om Ivan ini. Gimana Om Gue dulu? suara lu nggak Fresh dengar ya? lagi. Oke, tadi gini, ada tim redaksi gua tadi kita agak flashback sedikit Om, karena Hmm. tadi obrolannya udah agak serius ya, kita agak santai dikit. Kita Siap. flashback ke perjalanan Om Ivan nih. Tim gue mengumpulkan data Om Ivan dan akhirnya menemukan bahwa Om Ivan pernah mendapatkan rekor muri. Nah, ceritain Om, rekor muri dulu gimana tuh dapetnya? Itu bukan rekor muri, rekor dunia juga sih di Sumba waktu itu. Itu Berarti awal gue world record planning. ya? Nah, gue balik ke Kupang waktu itu. Gue balik ke Kupang ngapain ya? Memang gue udah punya planning sih. Pariwisata nih harus jadi brand yang kita brandingkan ya dengan strategi Yes. marketing ya, event ya, event marketing ya. Artinya gue udah belajar banyak nih. Networking juga punya. Waktu itu kan NTT lagi keren-kerennya tuh di tahun 2015-16 pasca Komodo menjadi Seven Wonder. Itu NTT mulai dikenal Yes. luar biasa. Yang dulunya memang sudah internasional tapi kan masih terbatas. Itu minat khusus semua kan. Kayak tempat penyelaman terbaik di dunia salah satunya, nomor 2 terbaik dunia ada di NTT. Terus destinasi Padang Savana yang luar biasa di Sumba, ada tenun ikat, ada kuda. Jadi gue sempat diskusi waktu itu sama Pak Gubernur periode itu, Pak gimana nih kita perkenalin ini Pulau Sumba gitu kan. Waktu itu memang rencananya mau dibuatin satu event sepeda internasional. Gue bilang gini, Pak Gubernur, sebelum ada sepeda orang udah naik kuda nih. Buat gue Iya. ya pariwisata tuh yang otentik di kita gitu. Kita punya atraksi-atraksi kuda yang luar biasa namanya Pasola di Sumba. Terus tenun ikat Sumba itu kan keren banget sampai hari ini kan Iya. banyak orang ngejar, harganya lumayan mahal bahkan mahal gitu kan. Nah gimana Iya. kita angkat ini gitu. Jadi gue kepikiran karena kita mau membangun first branding ya bagi pulau ini, first branding bagi pulau ini ya kita harus menjangkau satu target yang monumental gitu kan prestasi. Iya. Nah. Ya udah gue coba diskusi sama Om Jaya Suprana, gue kebetulan lumayan kenal, gue nelpon Om Jaya, Om gue mau gini gimana persyaratannya. Ya udah gue bikin itu kan tahun 2000 berapa ya, 18 kalau nggak salah sih, 2018 atau 17 ya. 2017 mungkin lupa gue ya. Akhirnya gue bikin udah atraksi 2017 penenun gitu dan atraksi 1000 ekor kuda. Itu nggak gampang ngumpulinnya kan. Tapi kita mau kasih tahu Iya. bahwa budaya yang menjadi sumber utama penggerakan ekonomi di pulau ini ya ini ikoniknya ini gitu. Ikonnya bicara Iya. Sumba itu selain Padang Savana ya bicara kuda sama tenun ikat. Jadi Yes. kita mau membangun satu top of mind untuk Sumba gitu kan. Dan memang waktu itu kita dapat sambutan yang bagus, beberapa persyaratan kita penuhi semua dan luar biasa event itu ya sengaja nggak sengaja presiden samperin tuh waktu itu. Memang di Iya. awal nggak ada jadwal sih, kita upayain dengan berbagai macam cara ya, Nah. artinya berbagai jalur mau politik teknis segala macam gue coba lakuin masuk nih. Tapi waktu itu agak susah karena tanggal yang sama pelaksanaan eventnya itu presiden ada jadwal hari kooperasi nasional kalau nggak salah di Sulawesi. Tapi hebatnya dia bisa batalin pembukaan acara itu digeser menjadi lebih sore. Pagi dia datang ke kita cuma mau lihat kuda sama tenun ikat, gila nggak? Terus Asik. dikasih hadiah tuh kuda terbaik dari sana yang memang Iya. orang-orang udah persiapin, masyarakat persiapin jadi kebanggaan buat presiden. Ya setelah Presiden. itu karena banyak media yang liput ya. Waktu itu kan coverage dari kita membangun branding itu kan media-media mainstream masih banyak kan. Memang costnya lumayan besar juga untuk untuk anggaran publikasi waktu itu, tapi paling tidak jadi conversation dan itu lumayan trending gitu waktu itu. Iya. Ini semua orang melirik ke Sumba gitu. Bahkan banyak konten yang berseliweran di Google dan segala macam. Bertepatan juga hari itu salah satu hotel di sana menjadi hotel terbaik di dunia oleh Lonely Planet kan. Ada double penghargaan tuh waktu itu didapatkan oleh Sumba. Ya, ini given gitu kan. Iya, Di benar, benar, blessing gitu benar. kan. Ya, akhirnya ya itu sampai sekarang pulau ini menjadi tempat yang luar biasa dan orang-orang sudah mulai sadar bahwa mereka bisa hidup dari pariwisata. Cuman memang Iya. pandemi ini sedikit membuat masuk pit stop dulu nih. Iya, Tapi benar. semangat orang-orang di sana mempersiapkan segala sesuatu. Kalau gue lihat gue sempat telepon itu masih jalan sih.
berbagai atraksi-atraksi masih dipublikasikan, dipromosikan di sosial media dan lain sebagainya. Memang nggak bisa sih, pariwisata ini yang paling penting kan experience, orang cari experience kan. Nah experience Benar, cuma di onsite doang bro. benar. Experience cuma Interaksi bisa nggak di cukup onsite. gitu kan. Iya, Cuma ada di onsite gitu, itu yang memang masih jadi PR banget. Kita perlu banyak diskusi dengan teman-teman yang hebat lah, yang ngerti, jadi kita bisa banyak sharing. Kalau benar, benar. kita sih di NTT Indonesia membuka ruang untuk kita bisa berkolaborasi, kita sangat Yes. kita sangat terbuka di situ kan. Gua namain NTT Indonesia aja, gua punya semangat kok, loyalitas bahwa ini dari NTT untuk Indonesia. Ini brandnya brand Iya, untuk NTT sih. Perusahaan gua namanya bukan NTT Indonesia sih, namanya berbeda, tapi gue pingin bangun semangat. Tagline anak muda kita ya, apa yang lo lakukan dari NTT itu punya manfaat besar buat Indonesia. iya. Ya cuma NTT Indonesia imajinasi adalah kreativitas lu aja sih. dari NTT untuk Indonesia ya. Ya kurang lebih gitulah. Asik. Itu keren sih, brand brand campaign-nya asik, dan itu jadi energi dan spirit buat teman-teman yang di Betul, NTT juga untuk bisa benar. sama-sama memajukan Indonesia gitu kan. Nah, Itu keren. Om, kita maju lagi nih Om. Tadi kita udah flashback dengan rekor dan pencapaian, kita udah cerita juga tentang apa yang kita udah pernah kerjain bareng-bareng gitu. Yang menarik adalah pada saat tahun 2020, lo menjadi, kalau gue bilang lo bisa dibilang menjadi salah satu juga benchmark ya pada saat itu. Lo sempat ngundang gue untuk kasih testimoni juga. Itu lo bikin drive-in konser di tengah ya, pandemi. Nah, drive-in konser yang waktu itu Kupang menjadi kota ketiga penyelenggaraan drive-in konser di Indonesia. Tapi setelah Kupang nggak ada lagi tuh. Ah, ya udah, kan? Setelah udah Kupang gitu itu lagi. nggak ada lagi tuh. Gue lupa itu. Kalau nggak salah, nggak tahu angka COVID-nya naik atau waktu itu udah mulai ada activity yang lain atau gimana. Tapi intinya akhirnya tuh nggak bergerak lagi gitu. Dan mulai ada yang mencoba mau bikin konser, tapi akhirnya konsernya virtual semua gitu kan. Drive-in-nya nggak dijalanin lagi gitu. Tapi ada Waktu satu itu, bro, ini apa nih? Berlian buat tuh di Ancol kalau nggak salah ya. oh ya sempat ada Berlian berlian buat di Entertainment tuh. Ancol. Gitu. Iya, Terus habis itu udah nggak itu ada kan lagi gitu Mas kan. Yofi, Kaitna gitu kan. Benar, 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 Keren benar. banget. Nah, itu Nah, setelah itu terus nggak ada lagi gitu. Lo termasuk membawa semangat pada saat itu, membawa spirit. Makanya gue sempat nonton juga live-nya. Terus gue sempat lo undang untuk testimoni eh, ngucapin juga di sana. Itu keren sih, lo bisa ngelibatin, karena gini, kemarin banyak drive-in konser yang eh, ngelibatin kepala daerah iya gitu kan, terus habis gitu nggak ada follow up-nya setelah itu gitu. Waktu itu lo gimana bro? Waktu memperjuangkan untuk bisa membuat drive-in konser itu, cerita dong sedikit pengalamannya. oke. Nah, emang sih kita itu kan waktu itu bulan Juli Agustus 2020 itu kan kita sedikit kecewa kan, new normal tapi nggak jadi new normal gitu kan. Waduh, Mm-mm. teman-teman banyak yang ngeluh, gue lihat terutama teman-teman vendor ya, investasi mereka tuh gede banget. Kita di event mah investasinya cuma laptop sama otak doang, jaga kesehatan kan. Cuma teman-teman Yoi. vendor ini maintenance, krunya sekian banyak, kita diskusi, gue ngumpulin sih beberapa teman-teman memang masih punya semangat. Yuk kita bikinin dong ini contoh-contoh nih. Kebetulan momentum itu ada ulang tahun kota juga ya, ulang tahun kota. Ya udah, Ya. kita dibantu sedikit, kita urunan tuh. Kita buktiin bahwa di masa-masa PSBB gini, di tengah pandemi COVID ini, kita tetap dunia event, industri event tetap bisa produktif karena kita punya Yes. kreativitas, kita punya Yes. inovasi. Nah, target kita ya bagaimana tetap ini bisa jalan gitu kan. Memang waktu itu sambutannya positif banget, sambutan positif banget. Cuman yang jadi soal untuk ditindaklanjuti itu refocusing anggaran itu pemerintah kan. Itu harus dari Iya. pusat gitu. Semua anggaran pemerintah Waktu itu daerah ini anggarannya dari mana kebetulannya bro? harus usulnya ke pusat karena gimana? Anggarannya waktu itu dari mana? Yang waktu itu ya, ya Iya. waktu itu kita Turunan tuh urunan, drive-in. kita urunan teman-teman ya, teman-teman memang semangat aja sih, teman-teman ngebantu yang punya sound system, terus multimedia sampai alat streaming, panggung segala macam ya itu kita urunan. Memang dibantu sedikit sih, tapi paling tidak kita menunjukin bahwa kita punya semangat gitu untuk bangkit Iya. gitu. Gua dulu menghayal tuh, wah ini bisa muncul nih as komunitas drive-in konser Indonesia misalkan gitu kan. Pada saat Iya. Berlian closingnya tuh di Berlian tuh Mas Dino, ya kan, Mas Dino buat di Ancol,
Terus itu kan keren banget tuh. Yes, dan itu jadi apa gebrakan buat semua ngikut Tapi ya memang gitu. mungkin sibuk atau bagaimana. Harusnya coba kita yang udah punya portofolio itu kita duduk kita mulai ngebahas, kita dorong ke pemerintah sehingga ada kebijakan khusus. Jadi di protokol itu dia bisa membolehkan ya drive-in boleh. Tapi kalau gue lihat di protokol CS itu ada kalau nggak salah untuk event. Drive-in tuh Hmm, boleh loh bro. Drive-in tuh boleh. Cuman kita belum terjemahin aja sih. Memang ini kita harus recovery pertemuan lagi. Kita bedah iya, nih protokol CAC. Terus kita sesuaikan sama kondisi sekarang di PPKM. Apa yang bisa kita buat. Goalnya kalau untuk bagaimana bisa mempercepat angka vaksinasi, ini bisa loh. Kita tinggal iya, bekerja sama aja di program apa tuh serbu vaksin ya, program pemerintah. Itu kan peran TNI Polri ada tuh. Nah, iya, fasilitas-fasilitas lapangan, area-area event itu mereka punya semua. Dan sebenarnya bisa kalau kita melakukan. Gue punya banyak gagasan tuh di situ. Cuman ya itu, kita harus lewat mereka supaya bisa ada diskusi pembicaraan yang lebih intens di tingkat pusat. Kalau di daerah yes, sih sulit untuk penganggarannya. Karena kalau dia berbaring dalam bagian daripada activation untuk campaign proses target pencapaian vaksin, gue pikir sih ini menarik. Karena kalau mau lihat data, anak-anak muda banyak yang belum vaksin karena mereka konsumsi informasi terlalu banyak, termasuk yang hoax-hoax kan. iya Vaksin itu benar, begini, benar. begitu, begini, begitu. Ya, gue juga termasuk juga harus meneliti sebelum membeli kan. Gue juga Iya, iya, pelajari. benar. Banyak teman-teman gue yang epidemiologi, virologi, segala macam gue diskusi kan. Ternyata gue bilang ya vaksin juga nggak masalah sebenarnya. Iya. Terbantu Karena kepada itu kan diri kita juga gua dan ini juga memudahkan proses kan. benar dan itu kan juga Hmm. apa ikhtiar ya gitu. Artinya Hmm. memang tidak bisa menghentikan, tapi paling tidak kita mengusahakan untuk kita bisa sama-sama Betul. sehat dengan adanya vaksin gitu kan sebenarnya dampaknya yang kita kurangin. Bro, gue masuk ke bahasan yang lagi sering lo mainin gitu. Artinya gue sering memperhatikan apa yang lo posting di sosial media, Hmm. khususnya di Nah, Facebook ya. tapi drive-in tuh menarik loh sebenarnya kalau mau dibuat. Menarik, Hmm. menarik. Dan itu benar jadi salah satu industri baru lagi gitu kan. Akhirnya sebenarnya orang-orang kreatif ini menciptakan banyak fenomena-fenomena ide-ide kreatif gitu loh yang akhirnya bisa menginspirasi yang lain kalau gue lihat sih dengan kondisi pandemi hari ini ya gitu. Itu bagus gitu. Oke, masih nge-freeze ya jaringan. Oke, ini salah satu kendala-kendala kalau kita main virtual atau main online tuh yang seperti ini gitu. Jadi memang jaringan ini menjadi salah satu masalah yang ya mental lagi. Oke, sebentar ya, guys. Kita coba undang lagi. Jaringan ini memang menjadi salah satu problem nih. Kita undang lagi Om Ivan. Di sana ini udah jam berapa ya? Di sana 1 jam lebih cepat ya daripada di Jakarta nih WIB. Di sana Wita berarti di sana kalau di sini Jakarta itu jam 21.17 berarti di sana 22.17 ya. Di sana Masih jam pagi bro. Masih wes pagi. masih pagi ya. Om, kita masuk Sorry, ke jaringan di sini ada. Maklum lah. Yoi. Jaringan juga kena PPKM nih. PPKM juga itu juga sebenarnya salah satu ini kan Om artinya salah satu kendala kita juga gitu kalau di sana sebenarnya secara infrastruktur kesiapan untuk virtual event gimana Om? Secara infrastruktur ya, kalau gue lihat ya awareness dulu nih. Tingkat Iya, kesadaran orang udah bagus nih ya. Cuman orang-orang ini kan eh, apa istilahnya hal baru tuh dia pingin belajar gitu kan. Agak iya, beda di sini, agak beda. Orang masih klien tuh masih juga pingin belajar gitu kan. Jadi gue lihat makanya tadi gue bilang kalau lu bisa bikinin apa dorong untuk kita ngebangun apa teman-teman bisa berkumpul bikin asosiasi atau komunitasnya, edukasinya kita kuatin tuh. Karena eh, ini hal yang bisa dipelajari oleh semua orang gitu kan, belajar semua orang tapi memang mesti ada proses belajar gitu kan. Memang beda sama Jakarta ya. Udah karena udah ada aturan jadi event-event harus dikasih ke pihak ketiga, tapi hmm, ada banyak klien juga yang memang mereka mau belajar sehingga mereka bisa nggak perlu meng-hire tapi mungkin tenaga ahli show manajemennya dia butuh atau iya, kreator-kreator yang lain dia butuh jadi ada kolaborasi. Nah, itu yang gue lihat. Nah, infrastruktur yang lain sih masih ya, karena banyak yang melihat kayak gue ya,
gua nggak investasi ke situ gitu, nggak investasi ke situ. Tapi tetap teman-teman yang kemarin di multimedia, mereka vendor, mereka udah ngejalanin event virtual nih, event manajemennya Yes. mereka udah jalan. Jadi kalau ada job ya kita libatin mereka. Tapi kan kita belum ngebuka ruang bahwa ini prospek gitu. Mungkin ke depan perlu gue mau ngundang lu juga, kita bicara sih prospek virtual event itu seperti apa sih, termasuk bagaimana mempersiapkan resourcesnya gitu, sampai kepada Yes. teknologi-teknologinya, biar orang tuh kegambar tuh investasinya gimana dari sisi peralatan, equipment, hardware, software, termasuk SDM-nya gitu, biar orang-orang tereducate gitu. Gue pingin banget bikin gitu. Mungkin lu sama teman-teman yang lain bisa ngebantu kita di situ, sehingga teman-teman dari Jakarta misalkan dapat project, resources yang Yes. bersifat equipment itu udah ada di sini gitu, dan SDM-nya juga udah cukup nih kan gitu. Jadi kita mempersiapkan gitu. Ya. Gue pikir ya kondisinya kita seperti itu sih bro, belum kompetitif gitu, belum kompetitif karena itu tadi ruang gerak kita secara lokalize gitu di tingkat kabupaten dan provinsi itu agak sulit mendorong sebuah gagasan karena refocusing anggaran itu. Cuma menunggu aja Iya. kementerian datang, ada rapat nih, ada webinar nih dan lain. Tapi webinar kan udah bisa remote dari Jakarta kan. Iya, Tinggal kita benar. bagaimana mempersiapkan pembicara lokal atau gimana kita promosiin, kita broadcast link pendaftaran registrasi secara digital gitu. Iya, Masih seperti itu sih, masih seperti itu. benar. Ya Ini ada yang lebih komen ada nih. di wedding sih. Ini ada yang komen, coba buat drive-in vaksin event, Om Ivan. Percepatan vaksinnya di jalan Nah, event juga ada entertainnya. Ya. mm, Ini nanti gua idenya mungkin pikir iya. bisa disampaikan nih. Hmm, ini bisa banyak di-tag nih ide-ide gagasan kayak gini kan. Artinya ada vaksin uh, with spot view, kan? Vaksin Iya, benar. uh, inside beats atau apalah gitu. Tapi kan ada vaksin juga, tapi semua orang kan dia cara menaklukkan emosionalnya dan psikisnya dengan cara yang berbeda-beda kan. Orang cukup stres loh gitu. Yang sudah Benar. vaksin bisa nonton konsernya, yang belum vaksin dia registrasi dan dia vaksin di situ. Yes, Ya kan? sepakat. Tinggal kita nambahin. Gue pikir sih hitung-hitungan kayak gitu bisa mencapai target loh. Banyak teman-teman artis yang membantu juga, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual kan bisa dikolaborasi konsepnya kan, bisa Bisa execute juga bro dikolaborasi. secara teknis, ya kan? Ya, Ada yang benar live on banget. stage-nya hari itu, terus yang nggak bisa hadir, jadi talentnya banyak tuh, jadi banyak Ya, yang secara virtual gitu kan, teman-teman harus pasti mau bantu lah. Gue diskusi juga sama Bang Denny, manajernya Slang, dia juga berpikir nah, gimana sih gagasan-gagasan yang bisa kita dorong untuk membantu daerah. benar. Slang tuh lagi fokus banget tuh kan vaksinin Indonesia gitu kan. Iya, benar. Itu Itu bisa NTT jadi sebuah inline. diskusi yang menarik ke depannya Gue ya coba kan. ngomong sama Bang Denny mungkin ya. Iya Gimana nih dong, Slang, mau nggak pelopor ini? benar. Mungkin kita butuh waktu buat ngobrol nanti sebareng sama Bang Denny Slang juga, kita Boleh duduk dong. bareng, Besok gue kita minta waktunya bahas. dia, kita virtual sama dia ya. Boleh, Kita discuss ya. boleh. Biar nanti gue bantu dari sisi virtualnya, konsepnya segala macam kan. Ya. Hmm. Mm, paling mm. tidak Itu paling bisa. tidak kita juga punya ide dan gagasan untuk ngebantu pemerintah biar mempercepat proses dan Ya, semua industri bisa bergerak, terutama untuk ekonomi. benar, Kerasa banget loh di sini bro, pasar itu sepi loh. benar. Nah kita kan provinsi yang baru bertumbuh kan, ya Iya, masih di iya. belakang lagi kan. Potensi kita begini hebat, tapi kan kita begitu baru mau bertumbuh tiba-tiba harus ke hold gitu kan, Yes, masuk pit stop nih, aduh sayang banget kan. Nah, ini orang jadi malas, jadi iya, berubah gitu, orang udah lebih suka benar, ya akhirnya habit orang tuh berubah karena benar. setiap hari dia berdigital, ya udah masuk ke digital. Tapi ini kan masih Dan NTT berprofesional sebenarnya. dan NTT harus jadi tuan rumah di provinsinya sendiri gitu. Benar, Jadi benar. Gua harapnya seperti apa itu sih. benar gitu. Itu sepakat gue. Om, Gak gue enak sih kalau jadi penonton, padahal kita temanan gitu ya. Walaupun iya, nggak kenal akrab, tapi kita tahu nih ini IO siapa nih. Oh, ownernya gue kenal nih, timnya, iya, direksinya gue kenal. benar. Tapi kita tuh kayak nggak tahu aja kita ada di situ gitu kan. Nah, itu tuh yang harusnya kadang-kadang gue suka nyeletuk di mana peran asosiasi kalau udah kayak gitu loh, tentang regulasi dan lain-lain gitu kan. Nah ini, awas loh teman-teman asosiasi tersinggung. Ya iyalah, maksudnya Gue artinya bilang mah, iyo.
Iya dong, kan kita Benar. harus apa ya? Artinya kalau memang kita punya induk gitu, kita punya asosiasi ya, ini aspirasi sebenarnya gitu loh bahwa apa? Di mana regulasinya gitu loh supaya kita sama-sama rata gitu loh, pemerataannya tuh sejalan. Kalau gua berani bicara agak sedikit frontal karena menurut gue ini adalah industri bisnis gue ke depan gitu loh. Artinya tongkat ini akan diserahkan ke angkatan gue dan angkatan penerus gue di bawah gitu. Ya kan kalau pucuk senioritas apa senior di asosiasi ini uh, tidak memberikan apa ya bisa dibilang tidak memberikan uh, bukan gagasan tapi contoh yang kurang tepat mungkin bahasanya gitu itu membuat kita kita juga jadi nanti meneruskannya tongkat estafet ini juga jadi nggak tepat gitu jadi kenapa gue agak sedikit frontal juga orangnya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini karena menurut gue ini penting gitu untuk pertumbuhan industri kita ke depan gitu. Terus kemudian yang menarik Om, gue melihat bahwa akhir-akhir ini status lo itu banyak ngeriset. Jadi banyak banget copyright lo bagus gitu. Gue suka baca gitu karena memang gue orangnya suka ngebaca pemikiran orang gitu kan. Terus iya dan gue suka Terawang diskusi. gitu ya. Lu mulai menerawang Yoi, nih. Lagi gitu apa nih? langkah-langkahnya, langkah politiknya apa sih nih gitu. Gue bilang kalau udah mau dengar kita masuk politik aja dah. Yoi, iya kan. Jadi apa apa sih Om yang lagi lu mau gali nih sebenarnya? Kok kayaknya kok lu lagi mengarah ke hal-hal yang di luar dari dunia event nih. Yang lu mau gali ke depannya apa sebenarnya? Sebenarnya sih gue mikir ya, kita nunggu lama nih kan susah gitu ya. Ada ayam tuh. Maklum ya gue kuliah. Nggak pernah dengar di Jakarta kan. Yoi. Keren banget ya. Dengar nih 2 kali loh. Ini apa? Gue mikirnya gini, kita perlu saving juga untuk perubahan ini ya. Hari ini digital udah keniscayaan, udah wajib lah. Kalau nggak mau Yes. dikeplak masuk gitu kan. Ya, dari sisi event nggak bisa pure gue digitalkan. Tapi ada potensi-potensi yang lain gitu kan. Nah, background kita ini kan di dunia branding dan Yes. marketing strategi kan. Ya, gue lihat, gue pelajari ternyata ya digital platform itu tools. Nah, sehebat-hebatnya penguasaan tools, tapi kalau kita nggak ngerti marketing strategi yang baik, gimana melakukan aktivitas branding, gimana kita Iya. ngebangun brand sebuah produk, percuma karena ilmu marketingnya tuh penting gitu kan. Nah, di Facebook, tools, IG dan lain sebagainya mereka nggak ngajarin itu. Itu ada ruang tersendirinya untuk belajar kan. Gimana ngebuat konten, gimana membuat copywriting yang benar. Karena hari ini lo lihat bro, FB, Google, IG dengan apa pay trafficnya, mereka tuh Yes. memboyong ongkos advertising tuh lebih dari 60% loh di Indonesia. Bahkan media-media yang hidupnya dari iklan itu udah kolaps turun semua bro. Coba Ya. cek tuh, gue punya data tuh, gue sempat lihat dan disus beberapa teman-teman media nasional di Jakarta. Ya mereka udah nggak bisa hidup dari iklan lagi, agak susah Ya. karena ya sehebat kontennya lu kudu mampu untuk membangun traffic kan, ads ya. Ya. Itu biayanya udah ada di situ gitu, sistem udah Benar. dibangun kayak gitu. Karena apa? Semua orang mencari informasi, berinteraksi, dan bisa terinject secara digital dengan konten-konten kita. Nah, gue lihat, nah ini satu prospek yang 1 tahun ini juga gue pakai ngebangun tim khusus di sini, kita belajar, kita mempersiapkan, bahkan kita keliling juga untuk ngebangun komunitasnya. Bangun komunitasnya. Gimana sih kita mendorong anak-anak muda untuk lu yang kreatif, lu hari ini punya YouTube channel gitu. Segala hal itu kreatif, segala hal itu ide gitu kan. Lu bisa membangun sebuah gagasan konten yang oke dan orang bisa tahu NTT itu ada apa sih setiap jamnya, setiap waktunya gitu. Hal yang unik-unik itu penting gitu karena hari ini semua orang lagi bertempur untuk mendistribusikan banyak konten khusus di Yes. pariwisata ya. Banyak konten di
platform besar ya, platform global, Google, sosial media dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tertinggal karena kita nggak masuk dalam keyword pencariannya gitu kan. Nah ini sesuatu yang memang gue kurang lebih setengah, karena kebetulan latar belakang gue ini kan riset data analysis ya, data Ya. analysis. Jadi gue sangat dekat dengan ruang-ruang IT dan digital itu. Tapi tidak kayak develop di web dan lain sebagainya, itu ada anak-anak teman-teman yang bisa, yang kita Yes. perlu berkolaborasi di situ. Ini era big Itu data ini kan data itu kekumpul menarik banyak nih sih. bro. Menarik. Itu menarik karena Iya. itu pun yang gue mainin di JT gitu. Jadi kalau lo ketik Google dengan keyword misalnya Joe Tom gitu ya, JOETOMB, itu akan keluar tuh semua artikel berita tentang gue. Terus JT Product, lo ketik show management, itu akan trending nomor 1 show management yang ada di Google itu JT Pro. Lu bayar ads Jadi, nggak? Pay traffic bayar wes nggak? rahasia dong. Bayar lo bro. Gak bisa hari ini. Lu bikin fanpage lu nggak bayar iklan, nggak ada apa-apanya, dia di tempat doang. Ya itu, artinya gue mencoba untuk makanya gue selalu bilang JT Pro memang beda. Jadi yang pengen gue knowledge adalah bisnisnya, create to bisnisnya gitu. Betul. JT Pro ini dipersiapkan Setuju, memang untuk setuju. Ya. bisnisnya gitu. Artinya bukan cuma sekedar show manajemen loh ini gitu loh, tapi ini adalah bisnis gitu. Artinya ada di situ strategik, ada marketing, ada komunikasi gitu kan. Yang brand engagement yang gue bangun ini, yang lu sampaikan di artikel-artikel itu memang search engine optimize itu kupake gitu. Jadi segala macam hal yang berhubungan dengan teknologi hari ini itu semuanya kupake gitu loh. Artinya memang itu benar gitu loh. Dan sepakat gitu, dan itu memang harus diinfo ke banyak orang bahwa lo percuma punya konten bagus tapi lo nggak bisa ngemas, lo nggak bisa eksekusi dengan baik, itu nggak akan bisa jadi maksimal gitu hasilnya. Gitu. Ini ada komen, IO sejati Tapi memang bro, seharusnya satu tidak. gue temuin loh. Nih komen nih, IO sejati memang seharusnya tidak hanya memikirkan on event tapi juga masa depan dan keterlanjutan industri ini, karena itu regenerasi Iya, thank you nih. Ada yang dukung nih. mantap, ya kan? Ya, Bener dong. Karena kita ini basicnya seniman, jadi gue selalu berapa kali campaign, gue selalu berapa kali bilang bahwa industri kreatif atau industri event hari ini itu nggak maksimal. Kenapa? Karena banyak diisi, mungkin nggak banyak orang seni gitu loh. Kebanyakan orang bisnis di dalamnya. Padahal harus ada keseimbangan kalau menurut gue. Kalau jiwa dibilang seni sosialnya banget juga harus juga, ada loh bro. Jiwa nah, sosial. tambah lagi jiwa sosial gitu. Jadi Ya, harus ada yang berjiwa sosial, harus ada yang nyeni, harus ada yang bisnis gitu loh. Gak bisa sekarang bisnis oriented doang gitu loh, nggak bisa. karena Ya, gak bisa. Nanti giliran ada agensi asing masuk, protes ya kan? Dibilangnya lo ini kok agensi asing ngacak-ngacak industri kita lah. Sekarang pertanyaannya, teman-teman udah melakukan karya seni yang terbaik gak gitu loh? Apa cuma sekedar bisnis nih gitu loh? betul. Business usual. Kalau gue bilang kan the power of people in, ya kan, the power of orang dalam gitu. Kebanyakan sekarang kan pitchingnya orang dalam aja yang diandalin, bukan kreativitas atau konsep yang terbaik gitu yang menang Itu mah jangan gitu. ngomong di sini bro. Kadang-kadang kita juga jadi orang dalam kan. Kalau nggak ada orang dalam nggak Kuncinya hidup deh. utama sih, termasuk jadi orang dalam gitu kan. Kunci sukses hari ini kan 2 kan. Ya gitulah intinya, ada keseimbangan lah antara link networking dan kreativitas konsep gitu loh. Jadi itu harus balance gitu. Artinya kita butuh network, kita butuh orang dalam juga, tapi bukan berarti terus itu jadi satu-satunya andalan kita untuk kita bisa sukses. Kita juga butuh yang namanya kreativitas dan ide, sehingga ide dan gagasan itu yang membuat power kita juga makin kuat gitu loh untuk bisa sustainable di bisnisnya. Sepakat ya bro ya? Setuju sih. Oke, Sebenarnya satu teman-teman lagi kalau sih bro. Kita orang-orang event ini bukan sekedar kita menjawab keinginan klien terus kita terjemahin dengan berbagai macam cara yang kreatif, adaptif, dan inovatif dengan teknologi aja. Tapi kita harus punya satu produk gitu yang menjawab kebutuhan klien. Karena hari ini kan semua juga bingung nih. Pakemnya berubah nih bro.
Yes. Nah, gimana sih bisa terbangun interaksi? Gimana sih bisa dapat engagement secara digital ya? Paling Ya. tidak setiap IO sudah harus punya platform itu gitu. Ya gue ngebangunnya secara sosial tadi Indonesian Event Academy. Tapi kayak apa punya apa Red Venue ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, mereka punya platform tuh keren banget tuh gue lihat udah dari tahun ke tahun kemarin sih dari 2019. Oh, Dia udah yang nyiapin ini tuh yang semalam digital ya, Ratu experience Venue loh. ya, Om Sofyan ya. Nah, gue udah sempat lihat udah dari tahun 2019 kalau gue bilang keren banget tuh. Artinya perusahaan ini dia aware bahwa ke depan akan ada experience baru secara digital. Dia udah siap. Nah, sekarang justru platform-platform yang ada ini yang didorong seperti bagaimana Kominfo mendorong startup-startup untuk bisa scale up gitu. Nah, di event juga kita harus bilangin bahwa dunia event kita dengan gagasan yang baru, dengan platform yang baru, ini dunia startup juga loh bro sebenarnya. Kayak Yes. lu naklugin ini kan nggak ada bukunya, panduannya kan nggak ada. Lu beli Iya. kamera apa ada panduan untuk hybrid event dan lain sebagainya kan kita kan Iya. ngambil nih dari sini kita satuin menjadi satu SOP dan waktu diorkestrasi jadi satu manajemen event yang baik yang bisa ngejawab kebutuhan interaksi engagement dan penyampaian pesan sebagai jembatan. Nah, event kan jembatan doang kan. Nah, Iya itu tuh. kan keren banget tuh gitu. Seharusnya kita di industri eventnya kita juga ini dunia startup. Karena hari ini Iya. semua gagasan-gagasan baru kita coba landingkan dan itu masuk ke market gitu. Dan akhirnya Benar. bisa dipakai. Contoh kemarin Zoom yang awalnya cuma untuk meeting doang ketemu tatap muka langsung, tapi dia bisa Ya. jadi sesuatu yang luar biasa Dikemas dikreatifkan sekarang jadi gitu loh. sesuatu yang bisa jadi event, benar. Ya, Benar. ya, itu kan dari hak cipta kita, dari kepala kita, industri kreatif kita gitu kan. Jadi kita Benar, jangan benar. ngelihat startup ya lu kayak lu bangun marketplace, lu bikin Benar. aplikasi bidang kesehatan dan kota. Di event juga gitu loh seharusnya. Kita harus masuk ke sana. Entah pemerintah udah berpikir atau belum, gue nggak tahu. Tapi paling tidak kita di dunia industri ini kita juga mendorong bahwa industri yang kita bangun hari ini di event yang bersifat virtual dan ada hubungan digital itu startup. Cuma memang kita harus sadar Yes. bahwa produk kita apa gitu kayak Red Venue itu kan keren banget tuh gue lihat. Keren, keren. Gua salut Keren, sih, keren om, keren banget. keren. Dan gue lagi Jadi memang nggak bangun yang kayak gitu juga. Cuma nggak gue ngomong di benar. sini nggak enak sih. Benar-benar. Jadi memang gue sengaja ngobras ini kemarin gue terusin apa namanya episodenya karena ini menarik gitu. Gue ngundang bintang tamu yang memang bisa menginspirasi di saat pandemi ini untuk bisa sama-sama kasih pencerahan bro gitu buat apa orang-orang ide-ide gagasan-gagasan supaya kita bisa mungkin keluar atau bisa bersolusi untuk hari ini gitu khususnya orang event ya gitu. Nah, salah satunya lu kan, karena gue lihat lu juga aktif banget di sosial media gitu untuk campaign gitu. Jadi itu bagus. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bro. Kalau Nggak ada dalam kerjaan aja sih bro, biar nulis-nulis curhat gitu. kalau dalam korporasi ada keharusan CSR, bagaimana dalam dunia IO? Apa bentuknya berdua? Apa bentuknya menurut lo, Om? Nah, ini keren nih bro. Emang sih aturan CSR itu udah ada untuk perusahaan-perusahaan PMDN maupun PMA ya, yang bersifat badan Ya, hukum PT gitu ya. Tergantung dari omsetnya itu ada hitungan-hitungan itu wajib CSR antara kalau nggak salah 2-5% gitu kan. Tapi yes, dalam konteks ini kan dilihat dari omset dulu juga kan. Ya yes, mungkin kayak apa perusahaan-perusahaan event yang besar di Jakarta gitu ya, kayak apa perusahaan apa Expo, Expo apa apalah gitu yang gede-gede di Jakarta itu mega CSR-nya udah jangan kita yang di daerah mungkin kita belum masuk ke ranah itu tapi dalam konteks social planner-nya ya sebenarnya itu bagian dari CSR kita di mana kita mau ya, buat event di daerah kita libatin teman-teman di daerah yang belum paham kita brief mereka kita kasih skill mereka upskill mereka terus kita libatin mereka untuk dapatkan pengalaman yes, sehingga tingkat awareness mereka bertumbuh dan mereka akhirnya mau menjadi tuan di rumahnya sendiri sebenarnya kurang lebih kayak gitu kisah benar, kita tuh misalkan kita buat event di daerah kita ambil hire talent lokal daerah musisi lokalnya dan lain sebagainya termasuk MC-nya mungkin atau vendor-vendor untuk equipmentnya kita nggak perlu bawa dari luar sepanjang itu udah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis event kita ya kurang lebih yes, seperti itu social planner ya, sih sebenarnya biar benar-benar sepakat. anak-anak event mah itu udah mendarah daging kayak gitu ya Sepakat sih gue gitu. mendarah Sama daging ya ya benar sama halnya ya ketika kalau ditanya kayak tim gue dulu pernah bilang ngapain sih bro lo harus sharing session gitu kan gratis lagi misalnya gitu kan terus yang daftar banyak lagi gitu
terus nanti mereka jadi lebih pintar daripada kita, terus akhirnya kita nggak dipakai lagi. Kalau gue berpikir bahwa kita ini otak manusia itu sama aja sebenarnya kayak kayak PC, kayak laptop gitu loh. Ya, Kalau rezeki kita udah terlalu, diatur dari sononya kan. iya, kalau kita udah terlalu Tinggal load kita ya menjadi memorinya, berkat aja buat banyak orang gitu kan, berbagi kan. benar, benar. Dan kita kalau udah terlalu load memorinya ya harus dihapus gitu loh, harus dihapus untuk bisa diisi data yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa sharing aja gitu loh. Bahwa kita semakin sering sharing, semakin sering ngasih ilmu ke orang, maka ilmu kita akan makin bertambah gitu. Akhirnya wawasan kita akan makin berkembang karena kita akhirnya bisa terima ilmu-ilmu yang baru. Kalau gue gitu. Tapi kalau ngomongin CSR di situasi pandemi, kemarin gue juga sempat bikin gerakan yang di awal-awal gitu kan, kayak simpel-simpel aja lah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah apa aneh-aneh gitu, paling deket aja lah gitu, kita bantu tim kita bantu freelance kita gitu kan. Ya, eh gitu, itu di tahun bentuk dalam kemarin sih udah banyak kita jalan ya bro ya. Ya, iya gitu, itu bentuk CSR yang kita lakukan, dan itu harus selalu dilakukan juga sama teman-teman yang lain gitu loh, supaya kita bisa bertahan lah di situasi ya. hari ini. Ini ada komen lagi nih, dari mana nih? Wow, plus minus asik, ada Omecon nih kayaknya. Ini kayaknya lu yang jawab Halo, aja sih bro. Lu pelakunya asik sih, nih. udah expert lagi kan. Ada senior nih, ada senior masuk nih. Keren, keren, keren. Dunia Eh, IO berubah semenjak pandemi. IO harus bisa beradaptasi dengan polemik yang ada virtual event. Hanya merupakan entry level model event saat ini. Nanti ke depannya klien juga akan beradaptasi dengan ini. Yoi, statement nih berarti ini. Ini statement ya. Ya, gue sepakat sih Om. Ini kalau mau gue komentarin, gue sepakat sih bahwa eh, bahwa ini juga entry, karena ini harusnya kan mungkin 2 tahun ke depan ya. Tapi karena sekarang udah semua main virtual, akhirnya ini jadi salah satu kalau gue bilang ya kayak tadi Om Ivan juga bilang, ini adalah jadi salah satu industri bisnis baru, itu yang pertama. Terus yang kedua, buat klien pun ini akhirnya kita IU ini punya paket akhirnya. Kita punya tambahan paket gitu. Jadi kedepannya ini malah jadi kayak paket hemat gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa engagement di satu kota atau nggak bisa terpusat gitu di Jakarta, ngundang semua orang daerah, kanwil-kanwilnya datang ke Jakarta, udah mainnya begini karena cuma anggarannya ternyata terbatas, mereka disuruh bikin acara ulang tahun di wilayahnya masing-masing, terus di stream nasional gitu loh. Nah, ini bisa jadi alternatif konsep sebenarnya ke depannya kalau menurut menurut gue sih Om gitu. Kalau menurut lo gimana Om? kalau menurut Kalau gue ya, sepakat sih, tapi memang ada perubahan sih, ada perubahan. Memang awalnya entry level kalau menurut gue, tapi dia udah kebangun industrinya, buktinya udah jalan setahun. Dan kalau kita lebih ke dalam tuh program-program event yang virtual ini kan semakin digiatkan nih, ya kan? Pada saat dia udah makin diatin, udah banyak yang terlibat dan udah jalan sustainable di segmennya, ya gue pikir industrinya udah kebangun di situ. Dan dia punya segmen sendiri tuh, termasuk komunitasnya loh. ya, Hari ini coba lo dong, di riset gue pernah baca satu riset dari Kata Data kalau nggak salah, komunitas sendiri loh, webinar apapun banyak tuh komunitasnya tuh. Ada yang gratisan, semua orang pada registrasi dan ikut tuh, walaupun yang registrasi 100 yang ikut 10 mungkin lupa tanggalnya dan lain sebagainya. Tapi peminat untuk ngeklik sebuah promo event webinar, event virtual itu tinggi sekali, tinggi sekali. Coba kita lihat deh, loket.com misalkan ya, kiostik dan lain sebagainya. Loket.com itu pecahkan rekor loh tahun lalu. Gila nggak, sampai 10.000 event, sekian juta transaksi gitu kan. Kali ya, sekian harga tiket sekian, itu animonya luar biasa, dari perubahan yang sangat signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, gue lihat ada perputaran duit di situ, ada infrastrukturnya, SDM, termasuk pelaku-pelaku industrinya, ya industrinya kebangun. Memang seperti tadi dibilang bahwa nanti klien juga akan melihat ke situ, tapi memang kebutuhannya dia juga ya, kebutuhannya dia. Hari ini dia sudah terlanjur ngebangun, memang semua harus digital, ada yes, ekosistem yang terbangun di situ biar klien itu udah bisa punya hubungan interaksi langsung dengan konsumennya atau audiensnya yang secara tertarget di situ. Tapi orang juga butuh kopdar, kopi darat gitu kan. Jadi ya, nanti offline ke online, pasti online ke offline. Kayak marketplace hari ini kan udah bicara omni channel gitu kan. Mereka udah bicara bagaimana punya toko di seluruh Indonesia nih, kayak Bukalapak kemarin kan, kalau kita lihat informasi data yang beredar, yang awalnya dia benar-benar pure marketplace-nya secara digital, tapi hari ini udah bicara omni channel. Dia harus punya gudang, dia harus punya toko, buka kios namanya kalau nggak salah, buka warung atau di seluruh daerah, dan dia mampu lakuin itu gitu. ya. Begitupun industri event hari ini kita masuk ke virtual,
pasti kita akan kembali ke situ karena orang juga butuh experience langsung di lapangan, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Gue yakin banget, Yes. gue optimis bahwa uh, event onsite pasti akan jalan karena kita udah lihat di Eropa kemarin Piala Eropa ya. Ya awalnya gue mikir kok bisa jalan ya, gue cari tahu, oh ternyata ya mereka udah mencapai target herd immunity, ya tinggal protokol kesehatan aja yang diketatin aja dan boleh jalan Piala Eropa dan nggak ada Iya. dampak dari Piala Eropa terhadap pertumbuhan pandemi di sana untuk apa second wave ke atau gelombang ke berikutnya nggak ada. Iya, Karena memang benar-benar. dari data ya kita juga harus lihat sistem yang berubah ini, kita nggak bisa ngelawan juga, perubahan ini Iya. selalu terjadi kok, tinggal kita bagaimana aja tetap beradaptasi tapi tidak merubah tujuan kita kan, misalkan dalam berbisnis kan kayak gua ya gua masuk ke digital karena based on apa pengalaman dan pengetahuan tentang dunia marketing gitu kan ya, gue udah nyiapin juga yang untuk bisnis masa depannya juga gitu, termasuk virtual event, dan gue masih belajar sama lu nih sama teman-teman yang lain nih. Ya nanti kita Itu sih sama-sama sharing bro, lah Om. thanks Benar-benar. ya Makasih ya Om buat untuk buat masukannya, buat keren Om banget. buat Om Econ plus minus. Makasih banyak udah Senior ikutan nih Om komen. Econ nih. Yoi, udah ikutan komen. Nanti next gue undang ya Om ya. Nanti gue undang buat ngobrol di Ngobras karena memang ini obrolan yang apa perspektif gitu. Jadi memang kita undang beberapa narasumber yang mampu bertahan di situasi pandemi hari ini dan bisa sharing gitu, kasih inspirasi buat yang lain supaya teman-teman juga imunitasnya tetap terjaga karena dengerin positif-positif mind dari para penggiat atau pelaku event yang mungkin bukan cuma bisa survive di kondisi hari ini, tapi juga jadi bisa sukses gitu. Nah ini salah Betul. satunya Om Ivan ini dengan berbagai segudang macam programnya yang gue baca atau gue perhatikan di sosial media ini menarik gitu untuk gue kupas gitu. Gue kupas gitu. Wah dengan senang hati. Oke siap Om. Om Econ segera tunggu. Bakalan gue Siap. undang gitu karena seru sharing-sharing kayak gini seru Om. Kita bisa sama-sama ngebangun motivasi inspirasi buat yang lain juga sehingga yang lain bisa ngerasain atau mungkin akhirnya malah berkolaborasi gitu. Contohnya kayak semalam waktu gue undang Om Sofyan juga akhirnya teman-teman IO lain banyak yang minta proposal terus akhirnya minta engagement kerjasama gitu kan dan akhirnya itu bisa jadi solusi ya tim building virtual itu. Nah ini juga tentang pembangunan sumber daya manusia dan tempat-tempat wisata yang ada di NTT yang sangat potensial sekali gitu dan cukup terdampak dengan adanya COVID ini gitu pandemi ini ngebuat teman-teman juga yang akhirnya yang tadinya mau bergerak di NTT jadi akhirnya agak sedikit pit stop kalau bahasanya tadi gue ambil dari Om Ivan gitu agak sedikit pit stop gitu tapi energinya yang gue lihat itu keren gitu loh, tetap semangat gitu, tetap memotivasi dan tetap menginspirasi lewat sosial medianya sehingga NTT harus bangkit kembali gitu. NTT harus bangkit kembali dan ini Amin kita amin semua amin. Ya. dan ini kita semua berharap teman-teman yang ada di kota-kota lain juga bisa mengikuti jejak dari NTT gitu. Ini ada Arjuna Indonesia dari Solo, tetap semangat, jaga kesehatan semua. Salam. Nah, Arjuna juga tunggu ya nanti teman-teman dari Solo juga kita mau dengar apa aspirasinya, apa pemikirannya, apa perspektifnya untuk sama-sama kita membangun industri kreatif ini ke depan supaya industri kreatif ini bisa menjadi ladang keberkahan lah dan manfaat buat banyak orang karena seperti tadi Om Ivan sampaikan bahwa industri kreatif ini adalah sebenarnya juga tools untuk industri-industri yang lain ya Om ya. Gitu. Betul. Om, ini terakhir nih Om. Menurut Om Ivan, harapan ke depan ini apa Om? Yang pertama untuk industri eventnya sendiri, khususnya di NTT maupun yang ada di Indonesia. Terus untuk pariwisata juga bagaimana Om di sana gitu. Kita mau dengar pesan Om nih. Gue lihat dari aspek ekonomi ya bro ya, semua ini bisa berjalan kembali menjadi lebih cepat dan bahkan orang bisa produktif kembali apabila vaksin itu bisa mencapai herd immunity. Gue pikir kita orang-orang event yang dikatanya kreatif, kita punya banyak solusi dan inovasi ini, kita perlu duduk bersama sih. Gue berharap banget kita buat satu gagasan yang benar-benar breakthrough gitu. Gimana sih kita ngebantu pemerintah gitu. Kita kan punya data nih,
ada sekian ribu event loh gitu, sekian ribu IO lah gitu di Indonesia gitu kan. Kalau kita bisa duduk bersama, dikasih target sekian dengan gagasan-gagasan, nih gue pikir kita datang ke pemerintah, pemerintah pasti welcome buat kita. Itu aja sih, Yes. gue butuh itu fundamentalnya di situ dulu. Sebelum kita bicara yang lain, selain kita memang coba switching atau pivot lah bisnis kita ke digital lah, itu side yang berbeda. Kita bicara ngomongin event, karena jangan sampai tiba-tiba pemerintah udah keluarin ya buka masker dan kita udah kembali dalam situasi tapi tetap protokol kesehatan, kita nggak siap gitu bro, kita Iya. nggak siap dan kita nggak ada di dalam relnya gitu, kita nggak ada dalam Hmm. relnya karena kita mungkin ya lebih banyak ngomel, kita lebih banyak kritik tapi nggak ada solusi gitu. Kita coba nawarin lah, gue pikir sih pemerintah tuh terbuka Yes. karena uang yang Benar-benar. dikelola juga uang dari rakyat gitu kan. Ya, Benar-benar. cuman Sepakat kita gue. belum duduk bareng seperti situasi 2019 kemarin sampai terbentuk asosiasi semua, sampai Iya. terbentuk protokol kesehatan karena peran asosiasi. Tapi kita nggak duduk bareng lagi gitu. Ya mungkin second wave lagi buat kita gitu kan duduk bareng. Gue pikir lu bisa apa kumpulin semua nih bro. Gue pikir lu bisa dari platform lu dari Ngobras ini bisa lah. Kalau setiap Nanti coba momentum coba gue undang ini ketum-ketum yang lain ya. ya paling nggak representatif dari provinsi-provinsi 34 IO berkumpul, Yes. gue pikir ya gitu udah representatif Indonesia, kita bisa dorong nih secepatnya karena target gue ngeri-ngeri sedap juga dari pencapaian vaksinasi ini kan, karena Ah, situasi di tiap daerah berbeda tuh kondisi psiko dari masyarakat ya kan, tapi kita di masing-masing daerah kita tahu bagaimana bisa memenangkan mereka untuk bisa mengikuti proses ini gitu. hmm. Kita mampu mengedukasi mereka, kita mampu membuat bangun literasi, kan itu bisa sebenarnya. Nggak bisa pikir sendiri dari Jakarta, berbeda, nggak Benar. mungkin gitu. Karena Itu kondisi harapan gua sih bro. sosiologi Ya, dan geografinya berbeda kan. ya, ya, ya. Konteksnya kita Penerapannya jadi kolaborasi, nggak tapi sama. kita punya rasa yang sama gitu kan. Sosial movementnya kita dorong. Ya, Benar. Dari sisi pariwisatanya gimana bro? Harapan lo ke depan dari apa? Kolaborasinya. dari sisi pariwisata sih, ini kan hari ini kalau kita lihat data ini kan anjlok nih bro. Kunjungan wisatawan itu Indonesia kehilangan sampai 70-80% devisa dari pariwisata loh. Seiring dengan kan Yes. ada kunjungan berarti ada spending, berarti ada pendapatan kan. Termasuk Ya. bagaimana menggerakkan sektor-sektor lain perputaran duit di bawah. Ini kan kita kehilangan besar sekali gitu. Untuk membangun kembali yang pertama semangat. Memang pemerintah Kemenparekraf hari ini dengan gerak cepatnya gue lihat itu nyata gitu. Perbaikan-perbaikan kesempatan ini dipakai untuk membangun perbaikan-perbaikan. Cuman dilematis pemerintah hari ini berhadapan dengan konteks ekonomi yang melambat juga nih. Ini juga soal. Ini juga soal. Jadi kita kadang juga berpikir dari aspek industri kita banyak mengkritisi tapi kita tidak melihat dalam helikopter view-nya gitu. Apa yang Yes. dipikirin. Tapi kita juga perlu ngingatin bahwa Pak kita bisa ngebantu yang itu tuh. Nah, bagaimana mengangkat UKM, bagaimana mereka membangun brandnya, bagaimana mereka menciptakan activation secara digital. Kita kan punya pengalaman gitu kan. Gue pernah bikinin loh bro, gue bikin namanya Sumart sama teman-teman di sini. Ya kita berjualan lewat Zoom gitu. Dan itu terjadi penjualan yang signifikan banget. Ratusan juta produk-produk UKM laku. Kan pemerintah lagi punya program tuh belanja produk Indonesia dan lain sebagainya. Memang itu harus bisa kita pikirin bersama gitu. Tinggal satu payung sosial movementnya apa gitu. Yang itu bercirikan inilah orang-orang dari anak-anak dari industri event gitu. Yang mendorong Ya. kontribusi untuk pemerintah gitu. Pariwisata sih gue yakin dia akan bergerak. Karena gue lihat PON Papua ini kan jalan terus nih. Kalau PON berhasil sukses, gue pikir jadi pakem untuk Indonesia Timur bergerak nanti aktiviti-aktiviti yang lain secara onsite dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini akan menjadi contoh sih. Karena sampai hari ini PON Papua belum ada informasi untuk di reschedule dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini Yes. menjadi sebuah gerakan awal untuk bagaimana menggerakkan semua potensi yang lain. Dan semua tahu bahwa surga di timur Indonesia itu masa depan. Iya, Dan kita benar. pun di sini terbuka untuk kita tahu bahwa walaupun matahari itu keluarnya dari sini, tapi orang lebih belajar lebih awal di Jawa, di Jakarta gitu kan. Kita juga senang untuk berkolaborasi. Ya Yes, kurang benar. lebih gitu sih Banyak. bro. Inilah cerita dari teman kita dari timur yang cukup menginspirasi kita malam ini sih Om gitu. Jadi banyak gagasan dan pemikiran lo yang ini bisa jadi manfaat nanti buat teman-teman semua yang nonton, baik yang ada di Ya, seluruh Indonesia maupun khususnya yang ada di NTT sendiri. Karena ini banyak banget teman-teman dari NTT juga ya ikutan join. mudah-mudahan sih gue berharap ya gue berharap
ya ini bukan soal curhat atau kalau kesah, bukan sih. Gue coba objektif Yes, aja dengan keadaan kan. Kita harus fair gitu kan. Kita harus fair benar. menyampaikan situasi bahwa kita juga paham bahwa semua juga lagi puyeng, tapi ya kalau kita bisa duduk bareng, kita bisa berpikir sesuatu secara komprehensif, kita dorong dalam kekuatan yang besar. Gue pikir pemerintah hari ini mendengar industrinya, dan itu Iya, suara kita ada di asosiasi sebenarnya. Kalau kita benar. masing-masing menghadap, ya kita cari proyek buat gitu, Iyalah, nggak asik gitu buat gua. benar, Kita benar, harus benar. peduli Beda juga sama lah. yang lain gitu. Iya, itu beda Penting gitu. lah. Ya. Sepakat Om. Karena Oke, kalau jadi memang udah nggak teman-teman, bisa, udahlah kita masuk politik aja dah. iya, musik politik praktis aja lah. Mungkin lebih didengar tuh Orang aspirasinya partai ya kan. butuh orang IO loh bro. Nah, iya Partai dong. butuh Kalau IO loh. Kalau satu IO satu partai, wah keren banget kan. iya, karena kan bangun brand itu kan, bangun image itu kan nggak bisa kalau nggak pakai orang-orang event gitu. Karena kita yang paham tentang gimana caranya ngebangun brand yang baik gitu kan. Betul. Gitu. Benar-benar sepakat. Baik, thank you ya Om Ivan udah mau join malam ini. Bro, Teman-teman gue semua ingetin juga. satu lagi boleh nggak? Boleh, terakhir boleh. Ingetin saja nih. Yang pertama, sorry ya teman-teman di IG kalau apa mungkin ada hal penyampaian gue yang salah. Ya inilah kita orang timur gitu, tapi gue punya hati yang baik untuk Indonesia gitu kan. Gue punya hati yang baik untuk Indonesia. Yang berikut, gue berharap banget bro, komunitas virtual event lo sama teman-teman bisa ngebangun sehingga kita tuh bisa ikut gitu, kita bisa banyak belajar. Itu buat gue itu sih. Yang kedua, gimana sih lu bisa fasilitasi semua teman-teman para senior yang berpengalaman, kita sih ikut, kita siap menyelesaikan, kita siap mensupport penuh di NTT. Kalau buat saya di NTT gue siap mensupport penuh, dan teman-teman semua, untuk bagaimana kita mendorong satu gagasan yang breakthrough buat pemerintah untuk mempercepat proses vaksin, sehingga kita bisa lebih cepat juga keluar, dan tahun depan kita udah bisa ya kembali ya on stage lagi kan. On stage lagi dong. Udah kangen. Gitu Sudah sih. kangen sama NTT nih. Udah pengen main ke sana ini. Ya kan? Ya. Itu nanti akan masukan dari Om Ivan akan coba kita discuss juga di internal, dan juga kita diskusiin sama teman-teman penggiat pelaku event senior-senior yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan mendapatkan respon yang positif gitu, biar kita bisa duduk bareng bahwa industri event itu bukan cuma Jakarta tapi juga seluruh Indonesia. Dan ini ada bukan curhat ya bahasanya, ada sedikit masukan dari teman-teman kita yang di NTT ini, mudah-mudahan didengar nanti kan kita kasih masuk ini barang kan. yoi gitu. Jadi ini harus ini nanti rekamannya akan ada di YouTube channelnya JT Production Jakarta. Jadi nanti teman-teman yang pengen ngedengerin ulang obrolan daging sama Om Ivan, ini daging banget gitu kan, bisa diputar ulang. Kadul nih bro. Dan ini sama disclaimer-nya juga kayak Om Ivan tadi sampaikan, bahwa ini adalah obrolan yang sifatnya perspektif gitu, pendapat gitu kan, dari cara berpikir kami berdua, saya sebagai moderator dan Om Ivan sebagai narasumber. Jadi jika ada kesamaan pemikiran atau perbedaan pemikiran, atau ada yang tersinggung atau kurang nyaman dengan apa yang kami bahas, apa yang kami komentari, diambil saja sisi baiknya, dibuang aja sisi negatifnya, dan kami mohon maaf juga jika memang ada yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya, karena ini hanya sebuah pemikiran, ini hanya sebuah perspektif yang sebenarnya ini adalah pembicaraan offline atau pembicaraan warung kopi yang sekarang karena lagi tren online. Tidak ada kopinya lagi kan. Nah, kopi gue udah habis sih. Karena kita sekarang lagi trennya main online, jadi kita coba untuk gali pemikiran dari masing-masing narasumber, khususnya hari ini ke Om Ivan gitu kan, karena banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ini yang menarik gitu untuk digali, yang harusnya memang disampaikan secara lisan seperti ini, supaya teman-teman bisa semakin paham bahwa pesan-pesan apa yang selama ini tersirat di status-status Om Ivan gitu, kalau yang pada tahu Facebooknya Om Ivan gitu, karena memang keren banget gitu, teman-teman bisa add atau follow Om Ivan di Facebook dan di Instagram gitu kan, itu banyak banget statusnya yang menginspirasi gitu, dan gue suka bacain satu-satu gitu. Itu bagus, kata-kata copywritingnya juga bagus, itu edukasi banget.
sehingga ngebuka jalan pikiran kita bersama gitu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Ngobras episode 12 dengan bintang tamu Ivan yang sudah join, udah dari tadi keluar masuk, ada yang komen, ada yang merespon apa yang kita perbincangkan di malam hari ini. Makasih juga buat Om Ivan ya Om ya, atas waktunya, lagi asik-asik berkebun digangguin malam-malam. Salam Thank teman-teman you. GT Pro bro. Udah kangen nih event bareng sih sebenarnya. Yoi, udah kangen ya kan? Ya, Seru-seru. terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung semua ya. Ya, terima kasih juga buat semuanya ya. Stay healthy. Salam sehat semua, jaga prokes. Jangan lupa vaksin seperti tadi yang disampaikan supaya kita punya percepatan herd immunity, supaya kita juga kembali normal hidupnya, nggak seperti hari ini yang harus diam di rumah dan bingung mau ngelakuin apapun gitu. Jadi teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, tetap waras. Jangan berpikir negatif, tapi tetap stay negatif untuk swab test. Ya, jangan sampai ada yang positif gitu. Tetap jaga kesehatan semua. Di swab test ya. Yoi, stay negatif sekarang gitu, hashtagnya stay negatif. Nah. Oke Om, jadi terima kasih buat waktunya, keren banget tentang sumber daya manusia, pengembangannya, tentang pariwisata. Mudah-mudahan ini didengar aspirasinya ke pusat dan kita bisa maju bangkit bersama dengan teman-teman yang ada di NTT. Terima kasih semuanya, selamat malam. Makasih Om Ivan. Thank you bro. Salam ya, makasih. Salam buat semuanya. Sukses terus ya, diberkati ya. Sukses terus. Ya, ya sehat Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.